Masa saya sebagai manusia, apalagi hamba Tuhan, saya mau jadi begitu? Makanya tadi saya masuk dalam roomnya 2 kali loh. Pertama setengah jam saya di bawah, saya biarkan. Terus saya pergi makan dulu, saya kembali lagi, saya putar, saya masuk minta lagi, nggak dinaikkan. Padahal 3 hal ini yang saya mau bicara. Yang pertama, saya mau bicara sebagai hamba Tuhan. Saya juga sebagai manusia punya kekurangan, saya minta maaf. Itu saya mau legowo, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanyakan 5 tata cara yang saya mau minta dikoreksi. Paham ya? Wajar toh kalau saya sebagai pendebat kan? Namanya pendebat, betul nggak teman-teman? Saya perlu koreksi. Iya toh? Masa dia mengkritik saya nggak bisa kritik dia. Tapi apapun keputusannya, saya terima. Betul nggak? 5 hal ini. Karena saya sudah DM dia tadi malam, 5 hal ini. Oke? Yang ketiga, saya meminta izin untuk saya diizinkan diskusi sama Suma lagi sebentar ini jam 8 malam. Tapi hal itu dia tidak angkat saya. Jadi ya sudah selesai. Jadi kita nggak usah. Saya sudah move on. Saya sudah mengakui kalah. Tapi kalau untuk bicara saya mau naik lagi, minta maaf. Saya tidak bergabung dengan penipu pendusta. Minta maaf ya. I'm sorry to say. Saya tetap penginjil. Oke, Pak Bob. Masa orang sudah berbuat begitu saya mau terus-terus lagi? Kalah. Saya harus tunjukkan yang benar loh. Ingat ya. Firman Tuhan katakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena tadi dia menganggap, tadi dia mengangkat dari Amsal 24 ayat 16. Dia mengutip. Ingat, dalam Matius 4 ayat 6, iblis berkata kepada Yesus, buanglah dirimu, nanti malaikat akan menentang engkau. Iblis mencuri dari Mazmur 91. Ya, tuh ayat 10 dan 11 itu. Iblis pencuri kitab. Nah, saya jujur, kalau orang Kristen yang berbicara demikian, oke. Tapi kalau orang ateis, ngapain kau singgung-singgung Alkitab? Nah, kau saja orang ateis kok. Ya, minta maaf. Saya sudah maafkan dia, saya sudah tidak apa-apa. Saya move on, saya akui saya kalah. Tapi tadi saya mau naik, kenapa saya tidak diizinkan? Karena rekamannya dia ini, saya mau naik. Sorry ya. Saya sudah bicara sama, saya sudah DM dia, ada saya punya bukti DM dari tadi malam. Kemudian saya sudah WA ke Metraton, tolong sampaikan sama ini. Tapi tadi saya berdengar dia minta, saya sudah move on. Tadi kan 3 hari kemarin, enggak. Saya tidak minta dibela, enggak. Kalian saja menilai. Oke? Terima kasih banyak. Silakan yang lain. Sebenarnya Pak Bombom enggak. Oke, terima kasih Pak Bombom. Oke, makasih. Pak Bombom. Teman-teman, Pak PST yang di bawah mau bicara dulu. Beliau dari tadi naik, udah sejam belum dikasih bicara. Silakan Pak PST. Ya, boleh izin bicara sedikit Pak Bombom? Silakan bro. Oke, ya, oke, baik, terima kasih ya teman-temannya. Ya, kebetulan saya juga menyaksikan waktu perdebatan Pak Bombom dengan Bang Juma itu sangat luar biasa. Kalau kita menyimaknya dengan benar-benar penuh dengan kasih, sebagaimana penyampaian Bang Juma itu kepada kita umat Islam, itu satu ilmu yang luar biasa itu. Sebaliknya juga begitu kepada para Kristen ya, ketika Pak Pendeta Pak Bombom menyampaikan, ini sebenarnya ilmu ini. Cuma terkadang kita menonton ini, kita selalu melihat siapa yang kalah nih, siapa. Akhirnya penyampaiannya pun tidak masuk begitu. Akhirnya penyampaian Pak Bombom juga seperti itu kan. Kita kan mendengar ini firman Tuhan ini kan. Karena tujuan diskusi kita situ kan buat para umat Kristen mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bombom. Gurunda Bang Juma menyampaikan untuk kita orang Islam. Nah, ketika selesai berdebat itu, bahkan Pak Bombom sudah ulang-ulang bilang jangan membela saya. Memang Pak Bombom tidak butuh dibela karena dia sampaikan firman Tuhan. Begitu, sebaliknya juga begitu. Jadi ini hanya mengompori. Jadi untuk para Kristen, janganlah begitulah ya. Apalagi tadi Pak Bombom sudah mau naik, mau minta berdiskusi ulang. Jadi jangan kalian menyalahkan begitu. Karena tujuan kita berdiskusi ini satu sama lain memberitakan firman Tuhan. Begitu, atau gimana Pak Bombom? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dan salam buat Pak Pendeta Torosoki. Kemarin kenapa rungkat Pak Pendeta? Yaudah, lanjut di sini saja kalau berdiskusi ya. Lanjut di sini saja. Tidak, saya bikin kopi dulu. Intinya begitulah. Intinya begitu karena di Komar Superboy begitu. Sedikit lagi karena di Komar Superboy kemarin. Nah, Gurunda Bang Dito juga diskusi sama Kiamat pun tetap di-kick seperti itu kan, begitu. Jadi kita ndak bisa mau bikin apa ya, namanya juga kita di rumah orang kan ndak mungkin kita atur kan, itu hak mereka kan, mau turunkan siapa, begitu.
Kalau memang Pak Bom Bom mau diskusi dengan Bang Juma ulang, ya sudah cari orang Kristen yang mampu sportif buka satu komal, atau bisa saya sediakan satu komal, undang gurunya Bang Juma, Pak Bom Bom naik mau bahas tema tentang apa, ya silakan. Tidak ada kikik, tidak ada bunyi-bunyi seperti ini tuh. Ini terkadang saya juga trauma Pak Bom Bom. Kan kemarin Jadi sempat gini saya ya, naik ke situ. teman-teman ya. Ke situ. Begini Iya, iya, teman-teman, Pak. saya tidak perlu dibela. Islam silakan, namanya perdebatan saling menjatuhkan tidak apa-apa. Itu namanya iman kita kan, mempertahankan iman kita. Tapi saya jujur, saya orangnya profesional kok. Saya nggak perlu dibela. Cuma saya live ini karena saya mau minta pendapat sama kalian. Superboy sudah minta maaf sampai 2 kali loh. Ya kan? Saya tidak menyalahkan Suma. Saya cuma mau tadi naik, saya mau bertanya, kira-kira ya, coba Pak Superboy tolong klarifikasi 5 hal ini. Ya, saya nggak minta dibela. Supaya ada perbaikan dalam dia punya cara diskusi. Itu ya, permintaan maaf ya. Saya tidak masalah sama, cuma itu saya meminta diklarifikasi 5 ini. Yang kedua, permintaan pertama ya, pertama itu permintaan maaf. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah maafkan itu masalah. Dari awal saya sudah bilang saya maafkan, nggak masalah, saya udah kalah kok. Yang kedua itu masalah klarifikasi. Yang ketiga, saya meminta izin untuk jam 8 malam saya mau diskusi sama Suma karena DM saya nggak dijawab, gitu loh, paham ya? Ya itu, silakan, jangan singgung perdebatan, singgung yang lain, silakan. Shalom, selamat sore semua. Salam, salam. Selamat sore. Mohon izin buat bicara sebentar Pak Bom Bom dan rekan-rekan boleh, lain. boleh. Sebenarnya semua itu kan debat itu bertujuan bukan untuk diri sendiri, tapi buat para penonton. Nah, ketika para penonton itu menyimak, disitulah kita menilai. Ya, kedua belah pihak tentunya menyampaikan argumen-argumen berdasarkan ajarannya masing-masing. Jadi menurut saya di sini ya Pak Bombon walaupun tidak butuh untuk dibela, tapi pada dasarnya beliau juga tidak bisa disalahkan karena apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Begitu juga dengan pihak polemikus dari Muslim. Finalnya itu kembali ke audiens gitu, para penontonnya, mereka yang punya penilaian itu. Seindah apapun rangkaian kata-kata dalam debat, itu penentunya tetap kembali ke kitab suci, ke sang firman itu. Jadi ketika yang dibutuhkan kita itu orang mau belajar kitab suci kita, baik itu Muslim maupun Kristen, sama-sama ingin agar para audiens itu belajar kitab suci. Jadi yang menganggap Pak Bom Bom kalah, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau bagi saya, dalam setiap debat itu nggak ada yang kalah maupun menang. Yang dicari kita itu kan audiens, Pak Bom Bom. Yang dicari kita audiens itu mau belajar, yang Muslim mau belajar Alkitab sampai selesai. Dari pihak sebelah juga maunya kita belajar kitab suci mereka gitu, sampai kita mau mengikuti mereka. Kemudian ini juga pelajaran buat apologet Kristen yang lain. Saran saya minta maaf kalau lancang. Ya kalau channel-channel atau komal-komal ateis seperti itu sebaiknya kita nggak usah debat di situ, karena saya lihat juga rekan kita Bang Elia Miron, ya saya sedih juga sih karena sampai ke fisik-fisiknya pun dikata-katain seperti itu kan. Jadi menurut saya sabar dulu. Ya. Yang bilang fisiknya Elia Miron siapa? Si Superboy. Dia bilang apa? Si Superboy. Ada Dia itu. bilang apa sama Elia Miron? Ada kok. Saya nggak ini. Coba Tapi tolong kita bisa tolong kirim ke saya. Nggak, itu Elia Miron kan anak didik saya juga itu. Coba. Oke. Dia bilang apa? Coba nanti tak kirimin itu. Nanti saya kirimkan Saya lewat ini aja.
Enggak, maksudnya lewat apa? Lewat DM aja Pak Bom Bom ya. enggak, coba Nah, ada jadi WA saya itu- di YouTube. Dia bilang apa sama Elia Marion? Nantilah saya sampaikan itu. Saya inbox lewat DM. Nomor aja. saya ada kan di WA kan? Ada nomor saya kan? Belum ada. Oh iya dah. Oh, Nanti ada saya bisa nomor lihat saya itu. di YouTube di Solata BM2 ada layar ada nomor itu. Oke, nggak apa-apa Oke, lah, oke. nggak apa-apa. Ya. Saya jujur ya, minta Ya, maaf ya. jadi- Kita nggak usah bahas yang perdebatan yang kemarin ya. Saya sekarang berdebatan Oke, oke. apa kita bahas mengenai saya mau diskusi dengan Zuma lagi, tapi saya tidak diizinkan naik dan DM saya tidak dijawab. Teman-teman tolong follow jangkar ini kah? Biar saya bisa open kamera kan, karena belum bisa open kamera nih. Tolong ya. Penonton bantu yang Islam maupun Kristen tolong follow biar aku bisa kasih tunjuk saya punya DM kepada Zuma kepada Superboy. Oke? Superboy, saya sudah DM dia dari tadi malam. Terus videonya ini dia mengatakan bahwa dia minta maaf, makanya saya tidak masalah sama dia. Saya maafkan. Dan dia juga pasti maafkan saya, ya. Makanya tadi siang saya mau naik, dia nggak izinkan, terus saya kembali lagi sore 2 kali ya, 1 jam lebih saya dibawa. Justru dia ketawa tuh nyinyir. Teman-teman kasih masukan loh. Oh iya, tahu lah kan, ketawa nyinyir. Karena dia tahu saya dibawa, saya minta naik. Nah dia sengaja, ya. Ngapain sih sama itu? Itulah. Hati-hati penipu pendusta ya. Yang ketiga, saya mau naik itu saya mau sampaikan, bro. Dengan hati saya sebagai hamba Tuhan, apapun itu saya juga minta maaf. Itu saya mau bicara, saya mau klarifikasi supaya enak kan. Itu saya sudah legowo loh. Dalam arti saya naik ke roomnya, paham ya. Meskipun saya kalah, saya naik aja. Itu saya udah legowo. Nah sekarang saya mau naik, dia nggak izinkan. Yang kedua saya mau tanya 5 hal ini. Saya nggak ajak ribut loh, nggak. Saya mau tanya, saya orang profesional kok. Kalau saya ajak ribut berarti saya nggak profesional, betul nggak? Saya cuma mau tanya 5 hal ini. Karena saya berpikir 5 hal ini saya mau tanya karena dia punya room. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau minta, bro, kalau diizinkan, saya mau diskusi dan Suma lagi sebentar jam 8 malam. Tapi saya nggak diizinkan. Ya sudah, dia punya room, ya sudah. Dan saya sudah tutup. Ingat, firman Tuhan katakan, tidak datang penyaliban yang kedua kali. Itu contoh, kita komitmen. 1 kali perbuatan dosa yang fatal, jangan kau lagi lakukan yang kedua. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat ya, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita manusia. Minta maaf ya. Jadi kalian orang Kristen harus jeli. Saya orang bagaimana sampai khotbah baru saya mau lakukan kesalahan itu. I'm sorry to say. Saya maafkan. Tapi saya sudah kebaskan debu dari kaki saya. Oke? Minta maaf, sorry. Silakan. Oke, selamat malam Pak Pendeta Toro dan Ibu Angel. Shalom. Oke, silakan Bu Angel. Wah, ini tidur kah? Halo. Ding. Pelanggaran pertama. Ding. Iya. Kalau bisa, Bom, kalau apa Budi, nggak usah ke ini situ. Torosoki Saya juga ke situ. Kenapa pelanggaran? Ada sabar. Ini pendeta Nandar Torosoki telepon kalau di situ pasti ini. Kena. pasti Nandar. trauma. Loading. Suara kamu kecil, Loading. Dibetulin. Kenapa? Suaranya kecil. Ya, Ya itu Cek. ngomong merek apa tongkat kamu itu bisa bunyi begitu? cek merek pinjam bang. Maklum bang, cuma pinjam. Ya, lanjut. Ini di Komal Superboy itu ndak bisa kalau kita mau diskusi apa begitu kan. Namanya juga orang kita yang punya Tuhan saja terkadang kita bertengkar, apalagi ateis tidak punya Tuhan. Bingung kita. Nah itu dia. Kan? Kenapa kita ndak? Iya, apalagi sama pendeta Torosoki kalau naik di situ, begitu baru masuk langsung begini tuh. Main bunyi-bunyi ini nih. Pelanggaran oleh Loading gitu ya. Iya, kemarin itu kan Bang Dio juga kena begitu kan, Bang Dio itu kan tiba-tiba di-kick sama dia tuh. Begitu saya pun naik, baru open cam sudah kena begini saya tuh. Baru open cam itu.
Nah, itu bunyi viral itu bentar. Terus saya turun daripada saya di-kick kan, mending saya turun. Coba, kok kasih ngating ini dulu, kok trauma dari itu, coba ulang. Iya, waktu saya naik begitu kan, di situ kan ada sayur berdarah sama TP kan. Begitu saya open cam langsung begini. Langsung saya turun daripada di-kick Pak Bom Bom. Kalau di-kick kan nggak bisa tidur kan kita kan, sakit hati. Face loading, face loading, sudah. Kau sadarkan dia sudah itu. Iya. Baik kau sadarkan dia. Nggak perlu makanya saya bilang begini Pak Bom Bom, kita saja Islam punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, kita yang punya Tuhan saja masih bertengkar, apalagi orang tidak punya Tuhan. Mau diskusi apa kita sama mereka itu kan? Aduh, kacau di loading. Aduh. Jadi kita ya sudah kita diskusi ini kan tujuannya kepada orang yang menonton. Kristen tujuan biar firman Tuhan tersampaikan. Karena terkadang ini jemaat-jemaat kita ini jarang baca Al-Quran sama Bibel. Iya kan, tidak boleh kita pungkiri itu. Apalagi yang nggak paham tulisan Arab kalau dingnya. Iya, oi, sampai sekarang saya itu pokoknya Komal Superboy itu saya jaga skip. Biasa kalau saya lewat tuh. Itu mending enggak usah turun. Apalagi sama pendeta Torosoki begini. Apalagi diskusi kemarin itu Pak Bom Bom seperti saya Pak Pendeta Torosoki sama anak Soleh itu. Kalau di Komar Superboy itu, makanya saya mau naik di Komar Superboy, saya bilang, "Bang, kalau beli soundcard jangan ada yang begini-begini. Bikin trauma Ibu kita." Angel. Ibu Angel. Mereka mau ngomong saya kah, minta maaf ya. Saya langsung ultimatum saja. Jangan kita alasan menginjil. Padahal kita jujur ya, kalau memang kita seorang apologet, kita pemberita firman Tuhan, kalian Kristen menilai saja, semua cari koin. Tapi alangkah baiknya masalah koin itu, semua butuh uang. Tidak ada yang bilang tidak butuh uang, betul nggak teman-teman? Tapi saya kasih tahu, kebenaran itu yang didahulukan. Ya. Jelas Islam membela imannya, Kristen membela imannya. Tapi kita berdebat sini kan bukan mengajak orang untuk masuk Kristen atau masuk Islam. Bukan setuju Pak Bom Bom. Iya. Kalau ada yang murtad, ada yang mau baptis, ya itu bonus kan dari Tuhan kita masing-masing kan? Iya, itu saja. Ya, jadi saya kalau sama Superboy bonusnya saya apa? Loading ini tukang baku bonusnya marah, dia dapat paus. Saya dan loading ini tukang baku marah loh. Saya tukang baku marah loh. Tapi saya orangnya fair kok. Saya nggak munafik. Karena saya berpikir tuh kita manusia saling mencintai, kita hidup saling bertentangan. Coba lihat, kita di orang di timur itu bahasanya memang begini. Berbeda dengan orang yang di Jawa, betul. Sumatera itu beda. Kita punya bahasa begini, suka-suka pedis. Tapi kita nggak menyakiti orang kok. Mana Nandar ini? Katanya ini mau naik ini. Jadi karakter kami di timur itu teman-teman, cepat bukan berarti tidak tahu titik koma, keras bukan berarti marah, tapi itu karakter kami teman-teman ya. Itu karakter kami. Apalagi Pak Bom Bom di Papua lama begini. Itu saya pernah naik di Komar Pak Bom Bom dikatain apa? Dasar anak setan. Tapi saya tidak trauma loh. Tapi saya tidak trauma. Yang saya trauma itu bel begini tuh. Aduh, itu mending enggak usah naik itu. Tahu Islam satu dirusak juga. Nggak, kalau saya nggak trauma itu. Nggak, saya jujur ya. Kenapa kemarin saya agak down ya? Karena kemarin masalah itu sudah yang ini. Apa kau ulang saya nggak punya itu coba kau ulang. Pas loading. Saya kemarin trauma waktu itu punya. Coba. Itu saya trauma. Ya. Traumanya di mana? Untuk debat Kristen, kenapa? Saya nggak tahu saya nggak tahu kesalahan saya. Ya, yang pertama ya jujur ya, loading ya jujur ya. Yang pertama. Ini kan judulnya kan siapa pencuri kitab Yahudi, betul? Ini kita fair aja ya. Oke, ini kita sama lihat kejujuran kau. Kita sama-sama kau penonton, saya yang berdiskusi, oke? Kita bisa kan siapa yang pencuri, betul nggak? Ini kan pertanyaan. Siapa yang mencuri kitab suci, oke? Nah, Suma mengatakan begini, kalian orang Kristen sudah jelas mencuri kitab suci. Itu ada saya punya bukti rekaman di YouTube. Ada bukti saya. Terus saya menjawab. Itu jujur ya, itu kesalahan Suma di situ satu. Ya itu terserah dia ya, tapi saya tidak menjudge ya. Terus saya framing begini, bro,
Suma, Anda sudah memframing bahwa kami mencuri kitab suci. Sementara kita diskusi ini masih bertanya, masih belum ada pembuktian. Kita masih bertanya kan? Kenapa Anda memframing? Langsung, tolong bunyikan itu. Iya, Tolong iya, bunyikan itu. Tolong bunyikan. Tolong bunyikan. Ting, ting. Coba. Nah, Iya. itu saya kaget, bro. Saya kaget. Iya. Karena Sudah bunyi begini baru ditambah dengan suara. Debater Kristen kena pelanggaran. Nah, Waduh, itu kecewa itu. Nah, itu saya bilang begini. Loh, semua yang framing, kenapa saya yang kena? Nah, di situ saya down. Kalian dengar nggak? Saya langsung bilang, minta maaf, biarlah netizen yang menilai. Ingat kan? Saya ada bahasa itu keluar kan? Iya, iya, Minta iya. maaf, betul, biarlah saya dengar. netizen yang menilai. Saya lihat juga wajah Pak Bom Bom sudah berubah itu. Iya, Saya lihat itu sudah down itu, saya Pak langsung Bom Bom tahu. sudah down itu. Saya sudah berpikir begini, waduh ini saya hancur ini. Saya bisa kalah karena aturan ini. Saya sudah pikirkan ke situ. Nah, yang kedua, Iya. minta maaf loading ya. Suma membawa di Galatia 2:9. Sunat, betul? Jujur ini, jujur. Oke? Iya, iya, sudah. Coba kalian nonton. Oke. Di situ saya tidak saya tidak mengubris. Saya tidak menjawab karena sudah lain topik. Oke? Sudah keluar topik. Di situ seharusnya ada bunyi apa? Coba tolong kasih bunyi, Bro. Tolong kasih bunyi. Ini ya, kita perhatikan itu harusnya sudah bunyi 2 kali. Nah, yang ketiga, Suma membawa Efesus 2 ayat 15. Itu sudah keluar topik. Tapi saya menganggap karena saya penginjil, saya menjelaskan semua dari Ibrani 9 ayat 22, terus Imamat 3 ayat 1 sampai 17, Imamat 17 ayat 11. Itu saya jelaskan tentang korban darah Yesaya 43 ayat 4, Yesaya 43 ayat 7. Saya bawa semua di situ. Makanya penjelasannya agak lama, saya cepat toh, karena makanya cepat itu makanya orang bilang saya emosi. Padahal di situ saya sudah mulai salah. Aduh, ini Iya. salah kalau Padahal tidak itu menjelaskan karakter bahaya. nih. timur itu. Ya, karakter timur itu. Iya. Nah, ini sudah 2 kali pelanggaran kan? Nah, sudah. Di situ saya bilang itu topik sudah berbeda. Seharusnya Superboy jeli, seharusnya coba bunyi ting 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 coba. Itu seharusnya. Nah, Ini sekali lagi saya kick Pak Bom Bom ini. Sekali lagi saya kick ini. sudah 3 kali. Ini saya tidak salahkan Suma ya. Nah, itu sudah 3 kali. Saya minta kalian tolong, itu yang tadi saya mau sampaikan, tolong diklarifikasi untuk penebat-penebat Islam maupun Kristen. Itu maksud saya mau naik sebagai tolong dikontrol kembali atau mungkin dicek kembali itu. Istilahnya divalidasi kembali kan, kita punya perdebatan itu. Ya, yang keempat, dengar baik-baik. Dia membawa Suma duluan bilang suku. Itu enggak. Ya. Ding ding ding, coba tolong. Itu mendengar kan? Nah, begini itu. Enggak ada toh? Itu pelanggaran Nah, itu. jujur ya. Kita Iya. jujur, suku. Betul enggak? Saya sudah disinggung Toraja. Iya. Terus Iya. kemarin sama Suma bilang begini, Superman begini, kecuali kalau Suma bilang suku Toraja bla bla bla. Nggak bisa, pokoknya kalau diskusi kan sudah bilang ada Indonesia Raya, suku, ras, agama. Saya tanya sama Loading dulu, jujur, saya ada kemarin sebut Nabi Muhammad punya nama dengan Allah nggak? Saya ada sebut nggak? Tidak. Pintar, kau berarti jeli. Tidak, karena kalau saya membawa Iya. agama, berarti saya sebut itu, saya kena dis, betul nggak? Saya kena loh. Iya, kena. Pasti kena begini Nah, itu. itu saya nggak bawa. No, saya nggak bawa. Oke, jelas di situ sudah saya kena. Oke. Nah, pertanyaan saya, yang kelima yang fatal, loss by data. Zuma tidak tunjukkan data. Coba begini saja. Iya. Ini Alkitab BPK begini. Betul nggak? Coba tidak seperti saya. Iya. Saya by data saya kena. Data saya kena. Ya minta maaf ya. Tadi saya naik karena Superboy bilang saya dari hati saya minta maaf. Tapi tadi saya siang saya naik dia nggak mau naik. Sore saya naik dia nggak mau naik. Saya 3 hal ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ya saya mau naik di Superboy. Saya mau naik juga minta maaf. Saya bilang Superboy kalau ada saya salah saya juga minta maaf. Kita klarifikasi ya. Yang kedua. Iya, betul. Yang kedua, saya mau tanya 5 hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau minta izin untuk saya diizinkan berdebat dengan Suma lagi. Betul nggak? Iya. Bro? Itu saya. Tapi iya betul Pak Bom Bom. Tapi saya tidak Tapi yang saya dinaikkan. heran Bro. begini Pak Bom Bom. Ah. Pak Bom Bom, yang saya heran begini, kenapa kemarin kan Bang Dio juga diskusi di situ sama Kiamat, tiba-tiba kan di-kick karena bunyi-bunyi begitu lagi kan, bunyi begini itu kan, langsung di-kick. Nah, tapi kita umat Islam fair-fair saja. Tapi kenapa ketika detik Pak Bom Bom kok banyak Kristen yang apa di situ ya? Tadi saya ke Komaldia itu ada Agatha di situ,
Kan katanya sebentar lagi, katanya mau diskusi lagi Pak Bom Bom dengan tema apa, siapa yang menyembah mayat kalau tidak salah itu kan, temanya itu katanya itu. Begitu. Nah, tapi kenapa? Nggak boleh. Ini jujur Pak Bom Bom ya, saya terbuka Pak Bom. Kenapa di pihak Kristen lebih banyak mendukung beliau daripada Pak Bom Bom? Bayangkan itu yang saya bingung Pak Bom Bom. Kalau kita Islam saya tegur itu. Iya. Bukan kompor, serius. Semalam kan ada Islam itu naik di situ, dia sama kiamat kan? Saya nonton itu. Dia sama kiamat di situ kan? Saya hampir DM dia itu. Saya bilang janganlah ke situ. Kalau mau diskusi naik saja begini di komal-komal yang lain kan, begitu. Nah, tapi yang banyak di situ yang Kristen yang saya heran. Sampai sekarang ini saya pantau ini. Saya belum bisa open cam. Bantu tap-tap layarnya teman-teman. Sambil hibur-hibur, sambil follow-follow biar saya bisa open cam. Salam Pak Pen Bom Bom, salam Pak Pen Toro, salam semua. Loh, Kok kemana? Sabar. Bang Bil turun. Siapa yang kick Billy kah? Siapa yang kick Billy? Ada yang kick Billy kah? Jangan kick ya. Enggak kan, saya enggak moderator sini Pak Pen. Mbak, sebentar, Nggak, moderator Iya, hati-hati tolong kalian. jangan kick. Sebentar ya, moderator jangan kick. Saya orangnya profesional. Billy itu oneness, tapi dia selalu menghormati saya sebagai pastor. Dengar baik-baik. Samuel Siahan, dia oneness, tapi kita sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, kami punya ada etika, ya. Tanya itu Pak Toro. Kami mengembalakan jemaat. Billy selalu Billy dia sopan sama saya selama ini. Ya, dia tidak pernah singgung saya punya pribadi, dia nggak pernah. Jadi saya hormati, oke? Meskipun dia punya mulut kasar, kotor, itu terserah dia. Saya is okay. Ya, saya nggak apa-apa. Ya, saya orangnya komitmen. Ya, kecuali kalau oneness kayak Mikana bilang sama saya, Pak Bom Bom tuh cari koin. Ah, itu sudah menyinggung pribadi saya. Berarti saya harus menegur dia. Kalau bilang cari koin, ya semua kita cari koin. Siapa yang bilang kita tidak cari koin? Bullshit kan? Kalau tidak mau cari koin ya nggak usah program saja di TikTok bilang apa? Saya tidak menerima koin. Ya udah orang tidak kasih koin. Lalu kok kasih matikan kan di TikTok? Bisa kan? Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita munafik. Sebagai orang Kristen, meskipun Anda orang Islam, Aku tidak kita jalan menginginkan lurus. apa. Mau menginjil silakan. Oke, silakan. Shalom, selamat malam. Shalom. Sabar ya, antri dulu ya. Silakan Ibu Angel silakan. Ya. Pak Bom Bom saya izin turun ya, sini sudah waktu maghrib. Saya mau maghrib. Ya udah, nanti Saya kalau mau maghrib dulu. Sudah. Nanti main lagi. Maghrib dulu. Kamu ya, Nanti balik Iya, mau diskusi saya dengan Pak diskusi Toro. sama Nanti Pak saya Bom Bom jadi sama Pak Torosoki. Udah, Ingat, gampang, di sini tidak ada gampang kita bunyi-bunyi diskusi. ini ya. Jadi aman Gak kita. ada. Yang penting nanti ya kalau saya bikin aturan, oke? Saya bikin aturan. Gampang, saya aturan gampang kok, nggak menghujat kok, nggak. Oke, Ya? siap. Oke, siap. Oke, siap. Tapi tidak ada begini kan? Tidak ada. Apa itu sih? Tidak ada. Oke, siap ya. Ingat, tapi no hujat ya. Awas. Salam Jangan lihat teman-teman ya. Saya orangnya nggak peduli. Anda mau Islam, Anda mau pemikiran manapun, saya orangnya netral. Karena tujuan saya, ingat, ya, manusia saya cintai, saya kasihi. Pengajarannya itu yang saya lawan. Tapi apapun yang terjadi, kalau kita mencubit, siap dicubit. Itu ya, ingat baik-baik. Saya nggak pernah mau mencubit orang. Kalau orang nggak pernah mencubit saya, orang hormati saya akan hormati dia lebih, bahkan 7 kali, oke? 77, oke? Ingat, itu ajaran Tuhan Yesus. Saya nggak pernah mau menyalahkan orang. Ingat, Superboy, tidak usah kita bahas perdebatan saya dan Suma. Ini saya mau lawan Suma kembali. Tapi karena Superboy saya sudah DM dia dari malam. Terus dia berkata bahwa saya minta maaf ya. Kita putar 2 kali lagi ya, teman-teman yang belum dengar ya. Ini, kalian dengar ya. Nih, Superboy katakan ini. Ya, itu salah. Ini pengajar. Lihai. Kemampuannya debat, ada yang mungkin kemampuannya pengajaran, ada yang mungkin kemampuannya presenter kayak saya, host, MC. Nah, karena saya tidak pandai berdebat, saya tidak milih menjadi debater. Gitu. Jadi mari kita masing-masing memuliakan nama Kristus dengan bakat kita dan menghindari perpecahan di antara kita. Salam damai dari aku yang lebih muda di depan 2.200 orang sebagai yang lebih muda. Jika ada salah kata, salah bercanda yang menyakiti hati, Pak Bom Bom, saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya.
Ya, sekali lagi saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Maafkan saya yang masih menuju ke kedewasaan ini. Sekian. 2 kali ya. 2 kali Superboy katakan. Betul nggak Pak Pendeta? Nah sekarang kalian yang menilai. Tadi saya dibawa minta naik, saya nggak dinaikkan. Silakan kalian tanggapi. Siapa mau Baik, bicara saya dulu? mencoba dulu Pak Pendeta ya, karena kemarin bukan akun saya masuk ya, menonton ya, saya pakai akun yang lain. Mulai dari awal sebenarnya ya, saya mendengarkan ya, dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Bobong tadi ya, tentang narasi-narasi. Tetapi saya tidak mau mengkomentari ya tentang Juma dan dengan Pak Pendeta Bombo. Saya jujur, karena biasa di dalam diskusi itu ada menang ada kalah. Tetapi yang saya komentari pada waktu itu Pak, saya sudah sempat buka di room saya juga sedikit, karena memang hostnya luar biasa. Ya, hostnya luar biasa, mantap, tetapi masih belajar lagi hostnya. Karena ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati dari awal tidak boleh dilanggar teman-teman. Ya, karena dia sendiri yang memberikan ketetapan itu harus tampilkan data. Nah, ketika lawan kita tidak menampilkan data dan yang satu menampilkan data, harus ditegur, dikasih peringatan. Ya, mungkin di sesi kedua yang saya komentari teman-teman ya. Ya, karena tidak ada data yang ditujukan oleh Pak Bang Juma. Pak Pendeta menampilkan data loh, saya mau lihat dari bawah. Bagi saya secara ilmiah Pak Pendeta tidak kalah secara alkitabian dan data sejarah. Tetapi karena kenapa kita kalah atau Pak Pendeta kalah, karena hostnya tidak menepati janjinya yang disepakati dari awal. Demikian Pak untuk sementara. Oh, haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, yang lain tahan dulu. Ini Yonatan Nandar ada buat penantangan tadi malam. Dan karena Yonatan Nandar saya sudah rekam untuk dia bikin tantangan, makanya tadi saya mau naik. Termasuk saya juga mau naik di situ. Tapi saya tidak diizinkan dan mungkin ada tanda kutip. Silakan kita berikan kesempatan buat Evangelis Yonatan Nandar. Silakan open kamera. Silakan open kamera lo. Aku belum bisa open kamera, aku lagi di luar ini. Kalau muka silakan. sudah pada tahu. Intinya aku heran Pak Bombon nggak usah bahas-bahas hasil perdebatan kemarin, itu memang sangat menyakitkan Pak Bombom. Terus masukanku nih, kita ini punya branding sendiri, ngapain ngebesarin branding orang ya di Superboy. Nih, ini kita pakai logika ya. Kalau misalnya kita berbicara koin nih Pak Bombom ya, itu setengahnya ke Superboy semua. Jadi kita itu bagaikan sapi perah gitu kan, disuruh berdebat, dia yang dapat keuntungan. Dia ini siapa? Dia baru muncul di TikTok, ngapain kita besarin brandingnya punya orang gitu. Kalau mau debat, misalnya Pak Bomom sama Gurunda Juma, ya udah PK live atau di room apa ya. Kalau menurut saya sih lebih baik kayak live host aja, live PK. Itu apa namanya, itu tuh nggak ada yang dirugikan gitu kan. Jadi dan nggak ada yang dikecewakan gitu. Ini kalau Pak Bombom sekalipun kalah ya sudah. Dan itu penilaian kalah atau tidak itu dari netizen. Jadi nggak sampai berlanjut berhari-hari semacam ini. Jadi Pak Bombom punya branding, Gurunda Juma punya branding, orang sudah pada tahu, saya juga sudah pada tahu. Jadi ngapain ngebesarin si Superboy? Kita yang debat, dia kalau Pak Bombom misalnya dapat koin 20.000, 10.000-nya kan ke si Superboy, enak aja dia. Jadi menurut saya nih ya teman-teman ya, nggak usah ngebesarin brandnya orang. Ya kalau mau debat ya debat aja. Ini bukan StreamYard dan bukan Zoom gitu loh. Kalau Zoom dulu nggak ada sistem koin, nggak ada sistem apa. Kalau di TikTok kan ada, ya biasa kita ada koin kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah besarin branding orang. Kalau mau debat ya live host gitu kan, seperti yang sering saya lakukan gitu. Itu saja sih Pak Bomom. Biar Pak Bomom nggak usah terlalu membahas yang lalu-lalu. Ini dari gua bukan begini, Nandar, saya potong. Saya bukan membahas masalah isi berdebat. Saya udah akui saya kalah kok dengan aturannya. Udah gua nggak salahkan Suma, enggak.
Cuma begini, tadi malam kan saya udah DM beliau, saya termasuk kau punya itu rekaman kan, saya bilang saya sudah DM Superboy, bro, saya kasih tolong klarifikasi yang ini 5 hal ini. Kedua, saya mau minta izin, saya mau debat sama Suma di rummu dan teman-teman Nandar, kan? Saya sudah bilang gitu loh, maksudnya kita mau. Nah, terus saya dengar videonya tadi malam, Superboy dia minta maaf 2 kali, ini saya putar loh. Makanya tadi siang saya masuk ke roomnya, saya monitor. Terus saya bilang, saya minta naikkan, dia nggak naikkan. Udah saya makan dulu lah, nanti sore baru saya nonton. Tadi sore saya nonton, terus saya minta naik lagi. Nah, saya minta naik, dia nggak naikkan. Padahal 3 hal yang saya mau bicara. Yang pertama, secara manusia dan sebagai hamba Tuhan, saya mau minta maaf juga, klarifikasi itu. Sudahlah, kalau kita tidak ada kesalahpahaman, saya juga minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, tolong kalau Anda sebagai ini, saya mau mengkritik, saya mau bicara dulu, boleh nggak kalau diizinkan? Saya kasih masukan. Nah, 5 masalah ini, oke, itu 5 ini, saya masukkan, dia mau terima dan tidak, itu terserah dia. Dia kan punya hak, betul nggak? Nah, yang ketiga, saya mau minta izin. Saya minta izin untuk jam 8 malam, saya dengan Suma berdebat di situ. Dan kemudian saya mau suruh Nandar punya rekaman, itu saya rekam untuk kita mau berdebat juga di situ. Setelah saya dan Suma, Yonatan Nandar dengan siapa? Gitu loh, itu maksud saya, gitu loh. Tapi saya nggak dinaikkan, ya sudah, Ya selesai. sudah gini aja. Ini coba teman-teman pikirkan baik-baik ya. Pak Bom, saya, Gurunda Juma dan lain sebagainya itu punya branding sendiri gitu. Ngapain? Kalau Pak Bom debat di roomnya si Superboy, saya bilang, sistem TikTok ini kalau kita di roomnya orang, misalnya Pak Bom di roomnya Superboy, kita bicara realistis aja ya, bukan kamu cari poin. Jujur aja. Kalau misalnya Pak Bom dapat 20.000 koin misalkan, itu si Superboy dapat 10.000 atau mungkin ya 10.000 atau pokoknya setengahnya. Setengahnya. Jadi Pak Bom dapat 10.000. Kalau Gurunda Juma dapat 100.000, dia 50.000. Jadi dia itu kayak kita itu kayak sapi perah. Lu debat, dan dia kemenangan dan kekalahan juga Nandar ini ya. Kemenangan dan aduh. Tepuk tangan dulu buat Nandar. Tepuk tangan dulu buat Ivan. Malam ini Nandar mantap. Jadi kemenangan dan kekalahan ini dia bisa dia yang menentukan gitu kan. Dia kan cuma tuing pelanggaran gitu kan. Baik, makanya untuk menghindari kekecewaan baik dari pihak kami Muslim maupun pihak Kristen, udah besarin brand sendiri aja. Ngapain kita kalau mau debat ya udah live host gitu kan. Seperti saya dan Pak Bom pernah live host. Saya kan pernah tuh 2 PK gitu kan. Saya dengan Ustaz Wafi, Pak Bom dengan sang debater, udah. Dan yang menentukan kekalahan dan kemenangan itu ya penonton udah nilai. Jadi kita nggak ada yang merasa dikalahkan dan kita nggak pernah ada merasa yang ini gitu. Sekali malam Nandar. Iya. Nandar, saya sepakat sama Pak Nandar ini, sama Bang Nandar ini, karena ngapain yang bertuhan kok mau difasilitasi sama yang tidak bertuhan? Gitu. Besarin dia aja. Ya kan? Yap. Makanya gua bilang baru sore ini pinter Bang Yonatan Nandar. Tepuk tangan sekali lagi. Udah itu saja ya. Oke lah, gini ya Nandar. Saya udah kirim WA ke Suma. Izinkan Nandar tolong sampaikan sama Suma kalau bisa dengan Pak Bobo PK saja. Selesai ini loh Nandar. Ntar Nandar ya. Ntar Nandar ya. Iya. Ini Nandar. Iya. Ini Pak Bom saya izin turun ya teman-teman ya. Ntar ya. Pak Bom. Ini Nandar. Menurut Nandar bagus nggak ini? Nih. Saya udah bikin begini. Tuh. Apa nih? Suma diajak PK, saya ajak dia diskusi PK. Intinya gini, Gurunda Juma punya hak untuk menentukan diskusi di mana, ya silahkan disampaikan ke Bang Juma. Gini. Dia terserah. Saya cuma ajak dia PK saja. Intinya gua datang ke sini gua datang ke sini cuma ngasih saran, diterima syukur, tidak diterima ya nggak apa-apa. Gitu. Diterima syukur, tidak diterima nggak apa-apa. Saran kamu sore ini. Ya, gua cuma ngasih saran. Masing-masing orang punya brand. Si Superboy ini baru ada berapa bulan dia itu? Mungkin 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Ngapain kita besarin brand orang? Itu saja sih kalau gua.
Ya udah ya, gua ini ya. Gua mau pamit, mau maghrib ini. Ya, lu sembahyang dulu loh. Iya. Lanjut terus ke putarannya bang. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf teman-teman semuanya ya. Gua tunggu lagi nanti kita PK ya. Kita PK ya. Nantilah. Iya. Gua mau lihat lu sampai di mana. Oke. Silakan Billy dulu. Billy. Shalom. Ya, shalom. Jadi bagi teman-teman ya. Suaramu bikin baik dulu. Grup. Caranya dibenerin Bang Bill. Tes. Oneness. Lanjut. Jadi bro, begini. Lanjut. Jadi kalau dalam dialog itu, kalian itu banyak orang-orang itu sudah lebih senang framing, bukan data. Makanya dibilang kalah. Loh, dalam pertanyaan pembuktian bahwa apakah Taurat itu kitab orang Yahudi, ada dijawab nggak sama Pak Bom dengan ayat-ayat? Ada. Artinya ada balik data. Ditangkapi nggak waktu dikasih ayat? Tidak. Tapi lebih senang dengan hoax, dengan framing. Sedangkan kapasitas daripada seorang pengajar yang membawa status pendeta itu udah benar itu. Coba semua itu ketemu saya dia ngomong begitu. Kubalikin semua itu perkataan dia. Karena saya itu memang bukan pendeta. Dia framing, saya lebih framing. Tapi Pak Bom itu dalam tidak ya, dalam tatanan dia seorang pendeta. Apa yang ditanya itu yang dia jawab sesuai dengan Alkitab. Apa yang salah? Coba. Di mana kekalahannya? Nggak ada. Baru kali ini adik. Dong, lanjut adik. Dalam pertanyaan itu dijawab semua pakai data ayat Alkitab. Memang nggak dijawab pakai data Alkitab. Cuma karena memang sudah terbiasa dengan framing. Kalau saya maju itu cuma framing, saya framing lebih kejam. Itu saya. Tapi nggak begitu. Ya, jadi tetap dalam gaya dan tatanan Pak Bom jangan pernah berubah. Begitu tetap. Ya, nggak usah yang kayak debater yang lain yang paling hebat mereka rasa paling hebat mereka aja lah. Tapi tetap pertahankan gaya lah saya ini ya Pak Bom. Begitu. Selesai. Oke. Silakan yang lain. Selamat ini. Ini Ibu Lisbeth sebentar ya. Ibu Lisbeth. Udong Pape. Ya, halo. Apa yang lain? Maaf saya kepencet nih. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Ya Pak, ya. Saya dukung Bapak. Terus saya juga lihat waktu itu Pak. Saya lihat semua benar. Nggak adil itu. Terima kasih Bu ya. Ya, tetap semangat dukung, Pak. Jangan dukung ateis. Dia cuma cari duit Ya. itu. Saya udah Tetap semangat nggak Pak. suka Tetap dengan- semangat. Ya. Ya. Tetap penginjilan aja kita menyampaikan. Saya juga banyak belajar dari Pak Bom nih, makanya saya juga banyak belajar Alkitab tuh sejak adanya Pak Bom ini ya saya ikutin, Aidis juga saya ikutin, Nandar juga saya lihat, semua saya lihat. Tapi emang Pak Bom yang lebih top. Saya dapat belajar Alkitab tuh dari Pak Bom. Tuhan Yesus yang baik Bu, bukan saya. Baik betul. Tuhan Tetap Yesus yang semangat baik. Pak. Ya. Oke. Oke Pak, turunkan saya Makasih aja. Bu. Ya. Iya. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom. Ya, silakan Pak Jerry, silakan. Ya, terima kasih Pak Bom. Saya secara pribadi sangat banyak belajar dari Pak Bom Saya potong dulu 1 menit. Pak Bom, saya mau dulu Bang. Mau turun. Ya, kalau bisa Pak Bom berjalan sendiri aja lah. Tetap pertahankan style dan gayanya. Tuhan Yesus Ya. memberkati kita Itulah. semua. Amin Pak. Ya. Amin Ade. Oke. Ya, jadi salam buat paham ya keluarga maksud- ya. Sudah kita maksud saya. Ya. Kita Nggak supaham kalau usah. orang Manado, supaham itu, supaham orang Manado itu, kita supaham. Tetap berdiri sendiri. Halo Bang Bill. Oke, God bless semua ya Bill. saudara-saudaraku kekasih ya. Kita Ya. Halo, kita Bang Bel. 28 tahun masuk dalam dalam persekutuan. Sudah kita semua sudah tahu sih. Kalau kita tanya peduli berjalan sendiri pun saya bisa. Begitu. Paham kan maksud saya, Bang? Ya. Nggak usah dengar kiri kanan, Ya. kanan kiri. Udah. God bless semua. Oke, God bless you. God bless you. Mohon izin lanjut. Oke, silakan. Ya, Pak Bom. Jadi menurut saya seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya banyak mengikuti live-nya Pak Bom. Apa yang disampaikan oleh Pak Bom adalah menurut apa kata Alkitab, itu yang saya lihat.
Jadi secara biblika ini yang memberikan edukasi yang paling baik sekali bagi kita ini orang-orang Kristen, maupun kita juga yang sudah ada di pelayanan, pemimpin dalam pelayanan. Jadi buat saya, Pak Bom punya ciri khas dalam mengupas biblika. Itu orang Manado bilang, tidak ada yang mau lawan. Jadi maju terus Pak Bom, mantap pengupasan biblika. Cuma kok kadang-kadang yang tuh setang-setang itu Pak Bom. Yang botol-botol itu Pak Bom, aduh. Sudah, biar dia pada orang toh. Luar biasa. Yang penting toh menginjil saja, sampaikan saja timnya. Biar jo air mengalir. Air mengalir pasti ada hambatan. Di situ pasti ada batu, air yang bisa menghancurkan batu itu. Amin. Secara pelan-pelan, sekuat-kuatnya atau sekeras-kerasnya batu pasti akan pecah juga oleh air. Yes. Tidak. Amin. Biarlah air itu. Mantap. Mantap Pak Bom, semangat. Maju terus. Ya. Kita Amin. lanjut menyimak dari bawah. Tuhan berkati. Salam. Amin. Aku Angel nih Pak Bom. Kedengaran gak suaraku semua? Dengar. Iya. Oke, tadi udah banyak masukan, tinggal nanti Pak Bombon, Pak Pendeta ya yang mempunyai keputusan ya kan. Nah, tetap terus Pak Pendeta, semangat, betul. Semua ada ciri khas masing-masing. Yang penting pengajarannya itu yang benar, betul kan saudara-saudara ya? Yang benar, bukan yang mencong kiri kanan gitu loh. Jadi orang Kristen itu kita tahu, walaupun gitu ya Pak Pendeta Bom, di atas itu kemarin itu ya nggak usah khawatir, kita mengerti ya mana yang betul itu, mana yang benar itu ya. Jadi tetap terus berlanjut, jangan putus asa, dan juga jangan dalam arti kata tuh kecewa ya. Kita terus menjalankan amanat agung itu ya, menjalankan amanat agung, menjaring manusia ya gitu. Nah, jadi kita pun sebagai pendengar setia pengajaran Pak Pendeta Bom kan, kalau saya juga pengajaran dari Pak Pendeta Toro dan lain-lain, kita pun bisa menyaring gitu loh, yang mana ini, yang mana kita belum dapat ngajarannya, oh di sini, oh di situ gitu kan. Kalau hanya tentang debat-debat itu ya nggak usah dipikirkan lah orang-orang itu ya. Nah, semua bisa menilainya gitu Pak Pendeta Bom ya. Yang penting tetap semangat dan pengajaran yang benar tetap dikumandangkan ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Bom. Ya. Teman-teman dengar ya, kita nggak usah membahas tentang perdebatan ya. Saya sudah mengaku kalah, jujur ya, dari awal ya. Dari kemarin hari saya mengaku kalah kan. Saya kalah karena host turunkan saya. Saya akui saya kalah. Saya melanggar aturan. Dan tadi malam saya udah dengar videonya lagi ulang. Dan saya sebagai manusia, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah ikuti itu aturan. Saya oke. Saya siang naik. Saya maksudnya saya mau minta itu, minta lawan dengan Suma lagi. Karena Suma sudah WA saya. Dan tadi malam kami sudah baku janji. Gimana bro? Kita lawan ulang kan? Tadi ulang. Masa namanya kan pertandingan kan harus 2 kali kan? Betul nggak? Itu secara harus 2 kali. Oke bro, diizinkan saya. Terus Super B bilang, oke saya maafkan. Tadi kan rekaman sudah. Tadi siang saya mau masuk, nggak diizinkan. Justru dia singgung-singgung saya di bawah. Ada bayi tua menangis di bawah. Itu dia singgung saya itu. Ya udah, ya ingat ya. Apalagi dia tadi saya rasa dia unik. Saya rasa unik ya. Kalau mungkin Anda Islam, ya mungkin saya membenarkan karena Anda ingin mencari kebenaran. Tapi ini Anda ateis loh. Ngapain Anda singgung Amsal 24 ayat 16? Setan lo. Itu iblis lo. Ngapain lu berarti mau mencari koin. Lu mau mengambil orang Kristen punya hati untuk dukung Anda. Superboy, gua maafin lu, tapi minta maaf, I'm sorry. Kalau Islam yang mengutip ayat Alkitab itu is okay, tidak apa-apa. Karena dia mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi lu ateis. Mungkin gile lu. Sorry ya. Saya udah gak respect dan Anda ya. I'm sorry. Ya. Oke, silakan Ramdan. Ya, aku sedikit ngasih pandangan. Aku kemarin sempat nonton Pak Bom. Nggak lama sih, 5-10 menit awal lah aku nonton. Cuman kenapa aku kemudian nggak melanjutkan tontonan itu? Pertama, karena aku juga habis pas nonton itu kan megang 2 gadget. Satu tuh aku cari tahu juga Superboy ini siapa dan lain sebagainya.
Ya kalau yang dikatakan Nandar tadi sebetulnya itu benar juga, ada benernya. Kalau di situ yang diuntungkan dia, itu yang pertama. Itu baru dari sisi material ya. Dari segi non material, ketika terjadi perdebatan itu yang fasilitasi mereka, misalnya orang-orang ateis, itu mereka tepuk tangan Pak Bom. Orang-orang ateis, agnostik itu tepuk tangan ketika kita berkelahi itu di situ. Antara Islam Kristen berkelahi itu orang-orang agnostik gitu. Well, waktu itu kan ada yang naik ngomel saya bilang, Mas Ramdan, saya ini agnostik gitu. Kami ini punya grup dengan teman-teman ateis gitu. Karena mereka ini kan 11-12, cuman yang satu percaya Tuhan nggak percaya agama, yang satu nggak percaya Tuhan sama sekali, kan begitu doang sebetulnya. Itu mereka bilang, Bang Torosos juga bilang mereka ke aku, katanya, kalau kalian berantem, nanti itu yang berantem misalkan 9 orang di Komal, yang nonton ada 1.000 sampai 2.000 orang, katanya Pak Bom. Nah, dari 2.000 orang itu minimal 1% aja ada yang kemudian ragu akan keimanan. Bukan ragu dari Kristen ragu ke Islam, Islam ragu ke Kristen, bukan. Akhirnya mereka ragu, yang Islam ragu dengan agamanya, yang Kristen ragu dengan agamanya, tapi mereka juga nggak mau memeluk Islam maupun Kristen, nyebrang juga nggak mau. Akhirnya mereka condong ke apa? Ke agnostik dulu rata-rata. Saya tetap bertuhan, tapi saya udah mulai ragu nih dengan agama. Nah nanti di situ digoreng lagi oleh mereka, mulai ragu lagi, mereka masuklah pada ateis gitu loh. Makanya saya bilang, Superboy sengaja buka komal-komal begitu. Kenapa dia nggak pernah bahas tuh tentang saintifik misalnya, isu-isu sains gitu. Dia nggak pernah angkat kan, jarang diangkat kan. Mereka angkat isu agama. Di selain koin yang dia cari, popularitas yang dia dapatkan, ini ada misi terselubung juga orang-orang ini. Kan mereka juga mau dong cari banyak pengikut Pak Bom. Gitu loh. Sebetulnya yang perlu kita musuhi itu mereka sebetulnya. Kalau Islam dengan Kristen tadi berdialog, wajar. Gitu loh. Kan sama-sama punya Tuhan walaupun versinya berbeda, berdialog gitu kan. Buka kitab sucinya masing-masing dengan compare dengan kitab suci agama lain, itu menurutku lumrah lah. Selama diskusinya tidak masuk pada ranah penghujatan. Loh kalau masuk pada roomnya mereka nih, orang-orang ateis, orang-orang agnostik, digoreng. Pak Bom perhatikan deh kemarin Pak Bom diskusi. Dia potong bicara orang, dia cut gitu, lalu kemudian dia klaim bahwa ini pelanggaran loh. Pelanggaran ini kan versinya dia. Siapa yang bisa menjadi pembanding di situ? Kecuali ada 2-3 juri dari latar belakang yang beda gitu kan, enak Pak Bom. Loh, dia buat komal sendiri, dia jadi moderator sendiri, dia jadi judi sendiri Pak Bom. Dan dia yang menghukumi sendiri, menang dan kalah gitu loh. Kan ini lucu gitu maksudku Pak Bom. Makanya tadi bener kata Nandar gitu, kenapa nggak coba buka di komalnya masing-masing dengan brandingnya sendiri-sendiri gitu loh. Aku nggak mau terlalu menilai ya materi debat kayak kemarin ya, karena aku sendiri nggak terlalu menguasai materi debat Pak Bom dengan Bang Zuma begitu. Cuman aku melihat Bang Zuma sendiri mendapatkan pelanggaran dengan dasar yang aku juga nggak tahu ini pelanggarannya apa. Pak Bom dikasih pelanggaran loh, dasar pelanggaran ini apa? Karena secara dialektika tidak ada pelanggaran selama tidak ada kode etik yang ditabrak sebetulnya. Kalau kita mau bicara dalam retorika ya, selama tidak ada yang ditabrak dalam hal retorika, dalam hal aturan, maka otomatis tidak ada pelanggaran di situ. Contoh, mencaci personal, mengutarakan kata-kata yang kasar, kotor, jorok, dan lain sebagainya. Itu harusnya tidak berbentuk pelanggaran Pak Bom. Kalau itu tidak termaktub di situ lah. Kan kemarin Pak Bom sama Bang Zuma kan nggak ada yang ngomong kata kasar kan? Nggak ada yang nyebut kata binatang, nggak nyebut nama hewan, nggak ada yang nyerang personal brandingnya seseorang kan? Kok bisa dikategorikan pelanggaran? Lalu kemudian secara literasinya dinilai A, B, dan C. Dan menurut saya gini, dia ini menilai kapasitas dia apa? Emang kita pernah ada yang tahu latar belakang pendidikan si Superboy apa? Coba, ada yang tahu latar belakang pendidikan dia apa? Kalau cuma dia bilang menurut metodologi Pak Bom di Google sekarang banyak, semua orang bisa jadi dosen, gitu loh. Ini orang sebetulnya yang perlu kita lakukan tinggalkan. Walaupun saya beberapa waktu lalu sempat DM dia, saya minta fasilitasi debat yuk. Saya mau debat sama salah satu orang Islam juga, cuman yang memang dia ini mengingkari Al-Quran dan Sunnah gitu. Cuman akhirnya kemudian saya tarik, saya urungkan itu dengan dalih, loh ternyata dia ini kan ateis. Setelah saya pelajari argumentasinya, ruang-ruangnya dia saya buka. Loh kita ini anak akademik juga, jangan dipikir dia doang yang bisa bicara akademik gitu loh. Apa yang dia bawa non-akademis sebetulnya gitu. Coba deh, minimal ada yang lihat mukanya Superboy nggak di komal ini? Coba saya tanya mulai dari Bang Ken, Bang Tom, Bang Singa gitu, Bang Jan, Bang Toro, coba Pak Bom, ada yang pernah lihat mukanya Superboy nggak? Iya, belum ada. Belum Nggak ada muka. Sebentar Bang Ramdan, saya potong sebentar aja Ramdan. Tiba-tiba saya takut saya lupa. Minta maaf ya teman-teman ya. Boleh. Tadi siang itu saya monitor, mungkin ada yang rekam.
Superboy mengatakan begini, saya fasilitasi Anda dari Kristen dan Islam untuk diskusi. Supaya apa? Supaya kalian di sini kan kalau Anda berdebat sini saya jamin Anda tidak akan dilaporkan ke polisi karena ini resmi perdebatan. Dengar baik-baik bahasanya. Ini resmi. Kalian dengar, silakan naik katakan ya. Resmi perdebatan, jangan Anda takut digeruduk, jangan Anda takut untuk dilaporkan. Saya bertanggung jawab. Dikatakan dia bertanggung jawab loh. Nah, itu kan betul nggak perkataan ini tadi sore? Betul nggak ini? Saya mau jujur sama kalian orang Kristen di bawah. Silakan kalau dengar tadi sore, silakan kalian naik. Silakan. Naik ya, saya akan naik. Dia mengatakan saya bertanggung jawab. Dia mengatakan nih, dalam hati saya, dia siapa ini? Makanya saya langsung ketik di bawah. Lu mulut lu sembarang lu. Makanya dia singgung saya. Itu salah. Silakan kalian naik, silakan. Saya nggak bohong loh ya. Saya nggak bohong loh ya. Dia bahasanya begitu. Oke, lanjut. Itu dia Silakan, mau next sesi nanti naik ya. Coba. Dia bilang saya fasilitasi Islam dan Kristen. Sebentar Ramdan. Sehingga Yehuda minta maaf, sudahkah? Nanti kita gantian dulu yang lain. Siap. Oke, siap Pak Bom. Silakan. Coba deh. Terima kasih ya. Bang Toroko saya rasa. Oke, silakan. Superboy. Yang mau naik bilang yang dengar juga silakan. Katakan oke, naik. Silakan yang mau naik bilang dengar juga. Tadi sore silakan naik. Bilang naik, ketik naik supaya Anda benarkan saya punya. Jangan, saya tidak mau minta ini ya. Kita jujur ya. Iya. Ada rekam kah gitu? Ada tadi. Silakan ya. Oke, naik. Oke, sebentar ya. Saya kasih pancing Anda ya. Sebentar. Saya kasih Anda ya. Ini kita jujur-jujuran ya. Kalian jangan mau di bintang Daud kayaknya. Saya nggak mau bohong ya. Saya sudah disumpah ya. Saya mau tanya sama Pak Bintang. Pak Bintang juga dengar? Dia bilang dia bertanggung jawab untuk hasil perdebatan. Betul? Dengar Pak, dengar. Jelas. Jujur ya, kita sumpah. Saya bersumpah ya. Dalam nama Yesus saya nggak bohong. Saya bersumpah ini loh. Saya dengar. Betul nggak? Dia bilang begitu. Betul Pak. Betul. Nah, ini tambah membuka puzzle lagi Pak Bom. Artinya membuka puzzle. Kita mau nggak curiga ke orang itu bahwa memang ada agen-agen yang berusaha mengadu domba antar umat ini dengan dalih perdebatan. Kenapa kok dia semangat banget membuka ruang perdebatan padahal dia sendiri tidak percaya Tuhan, kata dia kan gitu. Tapi kenapa yang selalu ditarik pada perdebatan adalah orang-orang yang percaya Tuhan? Bang Ramdan, koin nomor 1 itu koin. Iya, koin. Karena waktu itu juga kalau mau naik kita harus sebar koin. Bu Angel, koin itu kan maksudnya salah satunya. Iya, maksudnya salah satunya adalah koin gitu Bang. Ya lanjut. Iya, salah satunya koin, tapi ada hal yang lebih fundamental daripada itu. Perhatikan, kenapa Room Superboy selalu digandrungi oleh orang-orang yang secara taping seolah-olah beragama, coba. Padahal tahu nih orang ateis loh. Coba perhatikan buzzer-buzzer yang tiap hari taping di room Pak Bom, buzzer-buzzer yang tiap hari taping di roomnya Bang Zuma. Perhatikan deh. Kenapa tapingnya selalu template, itu terus katanya gitu. Ketika kita mau mengungkapkan, Bang, hati-hati loh, ini ada agent internasional loh, ada yang mau pecah belah kita loh. Mereka bilang apa? Ramdhani framing, Ramdhani mulai framing tuh, muncul tuh, tappingan tuh. Ini anak buahnya Bom dan sebagainya macam tuh, anak buahnya Zuma. Tadi Bang Ramdan. Ya. Bang Ramdan, Pak Bom. Tadi saya mau naik, saya minta naik juga. Karena apa? Karena saya mau tanya langsung sama si Superboy. Ya kan? Ada 2 pertanyaan yang saya mau tanya. Sebagai kapasitas dia sebagai pemandu debat. Yang pertama, setiap debat dilaksanakan, pertama apakah dia tahu minimal membaca materi debat? Itu pertama. Baru yang kedua, apa kapasitasnya dalam memandu debat itu? Apakah dia hanya sebagai fasilitator atau apakah dia juga sebagai panelis? Gini Bang Bintang, makanya contoh gini, kayak kemarin perdebatan masalah agama kan dia dadakan juga kan? Apa mungkin dia memahami 2 perspektif agama dalam satu topik dari 2 perspektif agama yang berbeda hanya dalam kurun waktu misalnya 1 hari kurang? Logis nggak kira-kira Bang Bintang? Kalau memang dia ateis kan bahasanya? Justru nggak logis Bang. Justru itu tidak logis karena dia ateis. Kenapa dia menilai argumentasi orang yang beragama? Mustahil gitu loh Bang. Betul. Ini argumentasi agama dia nilai, sedangkan dia mana gitu? Harusnya dia membuat satu panelis kan, yang menguasai debat, yang menguasai materi kan begitu. Harusnya dia buat panelis gitu.
Makanya kalau dia nggak buat begitu, harusnya kata-kata dialektika profesional itu dicabut dari Komal dia itu. Jangan dia pakai kata-kata profesional. Iya. Gitu. Dan kita nggak bisa jamin, Bang siapa? Bang Bintang. Coba, siapa yang bisa jamin kalau dia itu benar-benar ateis, dia bukan seorang Islam yang nyamar atau seorang Kristen yang nyamar? Ada yang bisa jamin? Mau mukanya aja nggak kelihatan. Ngomong kosong. Bisa pernah melihat mukanya. Dan makanya kemarin itu saya katakan di room aku ketika saya menonton, saya buka room saya, bahwa Pak Pendeta Bombo tidak salah dan tidak kalah. Bukan saya membela ditanya ya. lo kemarin. Betul. Ya, tetapi teman-teman, si Juma juga memang hanya kekalahan si Juma tidak menampilkan data. Yang paling salah di situ adalah yang punya room. Yang sebagai hakim di situ, teman-teman. Karena dia tidak tahu, sekali lagi saya tegaskan ya, karena sudah dibuat kesepakatan dari awal, dan kesepakatan itu dia langgar sendiri. Dia buat, dia sampaikan, dan dia langgar. Ya, makanya saya katakan bahwa dia itu, kupikir kemarin juga Pak Pendeta bahwa dia itu adalah seorang Kristen, padahal setelah saya telusuri dia bukan seorang Kristen. Berarti dia sengaja menghancurkan ya Islam dan Kristen. Sengaja. Saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Iya, itu saya sepakat dengan yang Bang Toro sampaikan. Kalau Pak Bom debat dengan Zuma, misalnya PK, atau di Komalnya orang Islam, atau di Komalnya orang Kristen, itu jauh lebih fair. Kita akan menganggap itu sebagai diskusi gitu loh. Kalau di roomnya, mohon maaf Pak Bom, ini agak sedikit kasar aku nyebutnya. Kalau di roomnya si siapa tadi, Superboy, itu aku khawatir Pak Bom dan Bang Zuma dijadikan bahan ketawaan sebetulnya oleh kelompok mereka. Betul. Tuh lihat tuh orang yang beragama tuh lagi berantem tuh, lihat tuh. Mau nggak? Iya, betul. Berbagi duit kan gitu. Agamanya mereka pertaruhkan, Tuhannya mereka sabungkan, koinnya buat aku kan gitu bahasa dia. Nah, kali ini saya tepuk tangan buat saya tepuk tangan buat Ramdan. Kita berikan tepuk tangan. Setuju. Udahlah, orang kayak gini jangan dikasih panggung. Kalau nggak dikasih panggung, nggak ada yang debat, nggak hidup dia. Kalau dia nggak hidup, mati Komal. Benar itu. Tapi orang Kristen banyak sponsor dia loh. Orang Kristen itu di roomnya dia lagi ngomongin Pak Bom loh. Iya. Tadi ku dengar semua tadi. Saya ditanya Pak Bom tentang diskusi kemarin, saya jujur mengatakan ke Pak Bom itu kalah dalam satu hal. Apa itu? Manajemen konflik dan framing ucapan kemarin tuh. Karena metode Pak Bom itu bukan metode debater, tapi Pak Bom memakai metode pengajaran. Gitu loh. Paham kan Pak Bom maksudku Pak Bom? Tapi di dalam debat itu si Superboy bilang apa? Bilang red herring dan ad hominem. Diborong semua katanya sama. itu searching di Google juga banyak Bang Bintang. Makanya kita itu clear sebenarnya. Bagaimana dia bisa bilang itu red herring dan ad hominem sementara dia nggak punya kapasitas, nggak punya materi itu kan, nggak mendalam itu. Kan Pak Bom itu secara materi aku nggak tahu ya, kalah menangnya aku nggak tahu. Cuman Pak Bom kemarin gini. kalah secara penggiringan opini itu loh, digiring opininya loh. Begini Ramdan ini kan orang Islam yang netral ya. Betul. Tidak berkubu kepada Kristen maupun Islam. Betul. Coba Ramdan tolong tulis dulu. Nanti Ramdan kembalikan. Tolong tulis, ambil buku dan pulpen dulu. Saya mau sampaikan sama Ramdan. Ya. Ramdan ini kan orang sekolah tinggi ya. Coba Ramdan, apa kalau saya salah katakan saya salah ya. Oke, silakan. Tolong ambil bolpen dan kertas dulu. Tolong minta maaf. Aku ada HP Pak Bom. Oke. Silakan ya. Nah, judul diskusi ini begini. Siapa pencuri kitab suci Yahudi? Okay. Ya. Berarti di situ ada kitab Taurat, Zabur dan Injil. Zabur dan kitab para nabi. Oke. Ya. Oke. Mazmur atau kitab para nabi. Oke. Oke. Diskusi pertama awal ini 3 menit kali 5 kali. Zuma berkata begini. Nanti nonton di channelnya YouTube Ramdan ya. Teman-teman semua tolong. Ini yang saya mau naik klarifikasi. Zuma mengatakan begini, bagaimana mungkin Pak Bom orang Kristen jelas sudah mencuri kitabnya orang Yahudi? Saya tanya sama Ramdan kembali. Itu sudah framing atau bertanya? Framing dong. Oke, pintar. Saya langsung jawab Suma minta maaf. Anda jangan memframing, langsung bunyi begini. Diding. Saya dikenakan itu bro.
Langsung Superboy bilang, minta maaf pelanggaran pertama oleh debater Kristen Pak Bom Bom. Enggak, Mengatakan harusnya kalau Suma frame. pertanyaan itu nggak gitu, redaksi pertanyaan itu kan nggak begitu. Sabar, oke, sudah ya. Itu pelanggaran pertama saya. Suma yang harus dikenakan, saya yang dikenakan. Ini oke. Di situ saya langsung bilang, minta maaf. Biarlah netizen yang menilai. Silakan Ramdan nonton YouTube saya. Oke, Iya, makanya. itu yang pertama. Oke, sebentar Ramdan, tolong tulis dulu. Yang kedua, yang kedua Galatia 2 ayat 9. Suma sudah keluar dari topik. Dia bawa dalam kitab sunat. Kenapa orang Kristen tidak disunat, sedangkan Yahudi harus sunat? Berarti kalian memang sudah mencuri dan mengubah. Itu sunat ya. Tapi saya nggak rubris, saya nggak tanggapi. Seharusnya sudah ding. Itu Superboy. Seharusnya sudah ke situ, ke Suma. Saya diam. Dalam hati saya, oh selesai saya nih. Saya sudah tidak oke nih. Tidak baik-baik saja nih. Saya diam. Yang ketiga, terpaksa saya harus menjawab. Suma mengatakan Efesus 2 ayat 15. Orang Yunani, Paulus membatalkan kitab Taurat. Nah, di situ terpaksa karena saya mau bagaimanapun tidak ada ding. Saya lanjutkan menjelaskan. Betul kan tidak Pak Pendeta? Saya langsung bermain di Ibrani 9:22 dan tentang penebusan bahwa perjanjian lama hewan, perjanjian baru manusia. Saya jelaskan mulai dari akar sampai akar itu. Oke? Nah, itu seharusnya sudah ting. Suma sudah gugur 3 kali itu. Seharusnya Suma sudah gugur 3 kali. Saya baru gugur 1 kali. Di waktu saya kasih tunjuk data, langsung dia framing saya kasih tunjuk data. Tapi biarlah, saya mengalah. Oke? Nah, yang keempat, Suma membawa suku. Kasih sisir. Bro, dia membawa suku Toraja. Dia bilang, oh saya kan lihat Bom bawa suku Toraja, tapi kan dia Suma tidak menghina bilang orang Toraja, bla bla, enggak. Di dalam aturan pertama, jangan membawa suku, ras dan agama. Betul. Jangan membawa nama kulit, rambut, apapun itu. Jangan sebut hal yang itu, betul nggak? Itu Dia sudah membawa suku dominan, Toraja. Pak. Dia sudah membawa itu. Kenapa tidak? Ting. Sudah 4 kali. Yang kelima, not by data. Suma tidak ada data sama sekali. Kira-kira saya mau tanyakan, itu yang tadi saya mau naik. Karena Superboy sudah minta maaf 2 kali, makanya saya mau naik. Saya mau sampaikan begini, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan juga saya mau naik minta maaf. Tapi izinkan saya mau minta pendapat, masukan. Kira-kira 5 hal ini gimana menurutmu? Itu maksud saya mau klarifikasi. Tapi dia tidak angkat saya. Yang ketiga, saya mau minta izin. Kalau bisa saya diizinkan, saya mau diskusi dan Suma lagi jam 8 malam. Tapi tidak diangkat, ya sudah, selesai. Dan saya tidak akan injak itu. Saya pikir bahwa saya sudah otomatis, saya menjudge, minta maaf. Jangan kalian orang Kristen yang betul-betul iman kepada Tuhan Yesus, tinggalkan channel itu, kalian pergi ke channel yang lain. Oke? Ingat, Edis TV saja dewasa. Edis TV bilang apa? Saya tidak akan pernah masuk ke situ. Lebih baik saya diskusi seperti biasa. Itu Edis TV loh. Saya akui Edis TV orang pintar. Oke? Jadi itu saja, Mas. Silakan Ramdan tanggapi. Kemarin itu yang salah itu sebetulnya bukan Pak Bom maupun Zumanya, bukan. Tapi yang salah itu yang punya room. Gitu loh. Yang namanya orang iya kan? Iya kan, betul loh? Iya, setuju Bang. Maupun Zuma maupun Pak Bom mengeluarkan literasi dan narasi saat perdebatan itu kan memang tidak bisa diprediksi 100% argumen musuh akan seperti ini, kan nggak bisa. Gitu loh. Ya wajar kalau misalkan ada sedikit meleset-meleset, itu wajar. Tapi kan kalau dikategorikan kepada kategori pelanggaran menurut versinya dia, ini kan lucu gitu loh. Dia ini siapa? Emang dia paham Alkitab? Emang dia paham Al-Quran? Gitu loh. Kan enggak. Lalu kemudian dia memberikan penilaian terhadap orang-orang yang memahami Al-Quran maupun Alkitab. Misalnya dari Islam, Zuma memahami Al-Quran. Dari Katolik, dari Kristen Pak Bom memahami Alkitab. Lagi compare nih dialog, tiba-tiba muncul wasit di tengah-tengah mengatakan, oh ini menang, ini kalah. Sama contohnya kayak gini Bang. Lagi sama-sama lomba Bang Toro. Ini berdua lagi lomba nih, tukang bakso nih lagi adu bakso mana yang paling enak gitu. Tiba-tiba ada orang yang nyicipin, sedangkan lidah dia aja baal terhadap rasa gitu loh. Kira-kira logis gak dia menilai rasa itu? Enggak lama. Dia aja baal terhadap rasa mulutnya, kok dia mau menilai rasa sesuatu. Baal itu apa? Hambar Hambar gitu loh. Oke, Pak Ramdan sabar, kita tanya dulu.
Mr. Tom, selamat malam. Dan ada Muhammad ya. Mr. Tom, silakan. Mr. Tom. Tapi saya mau klarifikasi dulu Pak Bom ke teman-teman yang di bawah. Ini kita nggak lagi bahas agama ya, kita lagi bahas Superboy yang seorang ateis. Nih di sini Islam dan Kristen bersatu nih lagi ngehantem orang ateis. Siap. Haramkan ateis. Muhammad. Halo. Assalamualaikum. Muhammad 1, Waalaikumsalam. Muhammad 2, Muhammad 3. Muhammad 1, Tidur kali dia tuh. Paten. Muhammad 3, selamat tinggal. Naik ke atas dipanggil-panggil nggak jawab. Itu ada Sian tuh, Sian Solsan. Halo, selamat sore. Sore bro. Ya, sore. Ini ada yang nanya, Ramdan tujuan kau apa? Tujuanku supaya orang nggak ada yang ngikutin roomnya orang ateis, udah itu aja. Jadi kalau gue lihat kemarin itu sayangnya Pak Bum Bum itu, iya benar yang tadi Pak Ramdan bilang, dialektikanya itu sama pengajaran tuh agak-agak tipis-tipis, lebih ke pengajaran. Sedangkan kalau di dialektika itu kan bilang sorry aja tuh poinnya langsung berubah gitu, makanya dia bunyi tididiu kayak gitu. Sayang banget. Jadi saya kayak debat ini air apa ini anggur, Pak Ramdan tuh pokoknya udah kalau udah posisinya di air ya udah di air aja terus. Pak Bom jangan betul Pak itu ya. gitu. Karena Pak Bom kan pengajar Pak masalahnya. Karena saya tahu begini Pak, sebegini Pak. Karena saya tahu saya sudah dicurangi dari awal. Betul. Makanya sudah maaf ya, netizen akan menilai. Saya udah down di situ Pak, karena dia kan bicara nggak boleh singgung suku, ras dan agama kan. Betul. Nah di situ bro. Jadi saya sudah down nih, sudah waduh ini dia sudah melenceng dengan dia punya aturan sendiri nih. Itu saya sudah down Pak, jujur. Saya udah down. Oh oke. Ya, karena nggak ada ini tadi nggak ada pembanding gitu. Panelisnya dia, jurinya dia, penilainya dia, moderator dia. Coba. Enggak, karena teman-teman ya, gini. saya... Gini Pak, sebentar Pak. Ya. Teman-teman, kita di sini bukan ribut masalah perdebatan saya dan Suma ya, enggak. Bukan. Tapi saya di sini sebagai hamba Tuhan, saya sudah mengaku bahwa saya berdebat saya kalah, ya. Kalah dalam arti saya tidak mengikuti aturan, oke? Nah, kalah itu kan perlu saya klarifikasi, perlu pembelaan. Di dalam suatu sidang pasti ada pembela dong. Di mana ada hakim, ada jaksa, ada pembela, betul nggak? Pledoi Pak, pledoi namanya Pak, pledoi. Ya. Namanya pledoi Pak. Nanti ada banding kan begitu. Ya, jadi saya tadi naik itu, kembali lagi saya ulang, saya tadi naik itu kan Superboy yang duluan kan mengatakan bahwa saya sudah minta maaf atas Superboy, betul nggak? Saya ini yang masih kecil nggak tahu butuh petunjuk, betul nggak? Tapi bagi saya itu hanya memang lidah tak bertulang, tak tertahan kata-kata, seribu janji. Nah itu ya. Nah, saya kan jadi itu makanya saya mau naik, saya nggak diizinkan naik. Bikin malu orang Kristen juga lah kalau Yang benar itu tadi betul. Sebentar. Anda Islam apa Kristen? kan malu juga. Sebentar. Nggak, Anda Islam apa Kristen? Kristen Pak Bom. Oke, Anda Kristen. Coba Anda pengakuan iman rasuli dulu. Sebentar. Pak Bom. Anda pengakuan iman rasuli dulu. Sebentar. Anda pengakuan iman rasuli dulu. Sebentar Pak. Pengakuan iman rasuli dulu. Orang Kristiani. Pak, pengakuan iman rasuli dulu Pak. Dengar Pak Bom. Sorry, Anda pun nama Umar di belakang. Anda Islam, penipu. Iya, buang aja Pak. Jangan bawa nama Kristen. Nama Anda Umar Bakri. Sorry ya. Jadi gitu. Ini ada yang bilang nih, ya. Ramdan memakan daging darah saudara sendiri itu kalau saya membicarakan umat Islam. Emang dari saya membicarakan siapa? Superboy. Ini kita lagi bicara nasionalisme. Emang Superboy Islam? Sejak kapan Superboy Islam? Kapan dia syahadat? Bukan, tapi kalau gue lihat Bang Boy Jadi itu harusnya begini, mohon maaf saudara-saudara. Naik itu tadi benar. Jadi jurinya siapa, ininya siapa, dia kan bermain sendiri itu. Dan kita harus tahu kalau memang dia ateis,
ya kenapa harus juga didukung dan mau di situ, walaupun kesannya dia mengatakan agar adil gitu Pak Pendeta Bom dan saudaraku semua. Dibilang biar adil, tidak memihak Kristen, tidak memihak Islam. Tapi kalau udah tujuan tertentu, ya lihat tahu sendiri. Ya fix dia cari koin. Iya, pertama itu bang. Yang kedua dia cari pengikut juga. Itu nanti habis itu jadi bahan ketawaan di grup-grup mereka. Akan bilang apa? Tuh logika minta up tuh. Tuh lihat orang-orang yang ngakunya beragama aja berantem, udah diadu domba kan? Oke, Sebenarnya sih siapa di mau turun roomnya- ya? di roomnya Pak Kristen Sesolan, atau Pak Islam. Sesolan, Pak Sesolan sudah. Oke, Aku aja, makasih Pak, Pak aku aja, Pak. ya. halo. Oke, Bapak sudah kok, ke Bapak sudah oke kan ya? Karena tadi Super Boy sudah mengatakan bahwa, hah? Saya turun dulu, nanti mau balik dulu, ada kegiatan. Oh ya, oke. Pak Toro naik ya, mau berdebat dengan itu loading ya? Siap-siap. Oke, ya, siap. Saran saya, karena beliau itu kan profesional ya, image-nya itu profesional, berarti dia menurunkan semua diri dia dan berusaha menjadi moderator. Kalau saya lihat dari dialektikanya dia gitu, dan dia berusaha. Kalau profesional ada ininya nggak, brother? Dia ada nggak apa namanya? Sertifikasinya ada. Kayaknya legalitasnya. banyak acara debat. Kalau nggak salah ya, aku pernah dengar beberapa. Oh, dia yang dapat debat piala-piala itu profesional ya? di real, Dia maksudnya di real. Dapat piala itu ya? Dia bilang penghargaan ya? Mungkin ya, tapi dia istilahnya profesional tuh berarti dia cari dapat penghidupan dari situ ya, maksud saya. Benar-benar profesi, jadi dia menguasai materi. Gantian ya, tak turun dulu. Mau persiapan maghrib juga ini ya. Oh sorry. Oh, oke. Ya, Bang Logika. Wira, Lanjut Wira, ya. cara bikin di YouTube untuk bikin orang jadi admin bagaimana caranya? Masuk di mana? Saya lupa. Makasih Pak Bom ya. Aku pamit dulu. Oke, makasih bro ya. Kalau Bang Ramdan. Siapa yang Halo, mau Bang. bikin admin? Ya Habis diklik sembahyang. aja itu. Aries. Hah? Jadi kalau Kritiknya bagaimana? saya Bikin kan ada nama di itu apa? Di YouTube. Namanya dia, Iya, dia ada- diklik dia ada itu aja, komentar, ya. kemudian moderator. Caranya bagaimana? Klik di bintang 3. Iya, bintang 3 di sampingnya namanya orang itu. Sebentar, kok saya bikin nggak bisa ya? Ada di ini di YouTube-nya chat. Iya sudah, di sini tertulis delete, put user, ban user, delete. Bukan, kalau di delete itu malah Ya dihapus. 3 itu aja muncul, nggak ada yang lain, nggak ada. Coba gimana caranya? Kan ada titik 3 di nama itu, di chatnya dia, kemudian dikasih ada coba yang lainnya. Nggak ada, semua sama. Sama. Oh, di pengaturan. Tiganya nggak ada. Nanti aja. Atau sekarang di itu dikasih kamera ini saya supaya bisa pantau. Nanti sudah, ini kamera saya belum bisa open kamera. Nanti udah. Oh ya udah. Biar aja udah, Aries. Oke sudah, lanjut dah. Nggak usah. Oke. Silakan siapa yang mau kasih pendapat atau komentar. Ya, jadi kalau saranku ya mungkin yang 5 menit itu Pak Bom bisa dipersiapkan lagi, lebih matang lagi, karena memang dia kan cuma bisa 5 menit ya untuk sekali ini. Jadi timingnya tuh benar-benar diatur. Terus karena Bang Boy itu kan sebenarnya dia mungkin banyak chat masuk banyak gitu kan di DM-nya kalau saya dengar tuh. Coba aja, siapa tahu beliau mau apa ya? Nggak lagi. Kalau mau di situ lagi harusnya dibuat panelis. Jangan dia yang jadi panelis. Selamat sore. Mungkin ditarik ke ke roomnya Bapak atau kemana dia sebagai moderator seperti itu. Mungkin ya. Kan dia bilang mau kan. Intinya nggak usah layani lah. Kita kan orang yang beragama ya. Kalau dia sudah ngaku dia ateis, dia berarti sudah punya tujuan satu ya.
Ya udahlah, nggak usah kita ini lah. Saya udah nggak percaya dia karena Boleh tadi malam ngomong dia nggak, Pak bicaranya lain, sekarang dia bicaranya lain. Makanya saya sudah angkat kaki. Kalau dia Kristen atau dia Islam mungkin saya maklumi. Tadi malam dia sendiri bicara kok, minta maaf kok. Kenapa dia tidak angkat saya tadi? Karena sayang banget itu kemarin sampai diturunin tuh kayak wah udah seru banget itu, udah tinggal beberapa menit lagi kan. Enggak, padahal itu 4 menit itu saya sudah mau bom loh. Ibaratnya pesawat saya sudah kasih nuklir, tinggal udah terakhir loh Pak. Iya sayang Kalau dia banget teruskan itu selesai itu. Sudah mau bom yang saya jatuhkan loh. Iya sayang banget Iya itu. teman-teman sudah tahu saya sudah siapkan bom itu, tapi sangat sayang. Ya paling ya hopefully lah ya one day mungkin bisa dengan Pak Juma lagi di babak kedua. Dan buat teman-teman ya kayak logika operasi yang Logika, nanti kena ban logika. Anak-anak ya? Anak background anak. Logical fallacy yang kayak gitu. Ada suara anak. Harus Siapa itu disiapkan tadi ya? lagi, Pak, biar lebih mantap lah gitu. Sayang banget karena baru kali ini nih lihat tuh Gini, bisa Pak. sampai menit-menit terakhir. Gini Pak, saya jujur ya, saya punya tujuan kemarin tuh penginjilan saya sampai. Tapi sudah 99%, sudah mau terakhir kemarin itu. Sudah mau kena stagnat itu. Tapi memang terhambat oleh siapa ateis. Itu. Pak Bombom, aku udah bahas 2 malam tuh Pak Bombom. Aku putar ulang itu di Komalaku, semua debat itu. Coba tanya teman-teman, serius. Itu banyak hal yang nggak masuk di akal, termasuk pelanggaran-pelanggaran itu yang, iya gini aku boleh ceritain sedikit ya, karena aku putar ulang loh, boleh, serius. Bahkan aku bahas sekalian itu. Jadi gini. Dari tema saja Pak Bombom, sebenarnya tema itu sudah nggak adil gitu. Karena yang pertama, ya kan, Juma itu sudah mempersiapkan tema yang dimana tema itu hanya fokus untuk menyerang Pak Bombom. Karena jelas kan kalau yang dimaksud Juma ini adalah kitab Yahudi yang sekarang gitu. Maka dia punya senjata seolah-olah Taurat itu nempel di kitab suci orang Kristen. Padahal bukan demikian gitu. Nah yang kedua, Pak Bombom itu tidak ada tempat untuk menyerang. Karena kenapa Pak Bombom? Harus ada sepakatan seharusnya di awal gitu. Karena apa? Yang dimaksud kitab Yahudi oleh Juma ini yang mana? Apakah yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam keyakinan Islam adalah benar-benar yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang? Karena orang Islam itu Pak Bombom tidak meyakini yang dipegang oleh orang Yahudi itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Itu berbeda. Nah di situ dia kenanya Pak Bombom. Itu yang pertama, kan ada kelicikan di situ dalam buat tema. Tapi oke lah gitu. Nah yang kedua Pak Bombom, ini mohon maaf gitu, tempat roomnya tidak tepat. Saya bilang sekarang umat Islam dan Kristen itu ada punya masalah yang namanya krisis kepercayaan. Masa kita orang beriman, kita beragama, agama itu memiliki keyakinan atau iman. Ya, iman itu kan artinya keyakinan atau kepercayaan. Kita berada di tempat, mohon maaf kalau Superboy dengar terserah, saya nggak masalah gitu. Kita sekarang mencari keadilan kepada orang yang tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan. Lucu nggak kita Pak Bombom? Konyol Bang. Itu ateis kan? Konyol. Iya serius. Kita mencari keadilan, mencari kebenaran di tempat orang yang tidak memiliki keadilan dan kebenaran. Coba saya mau tanya, keadilan yang ada di tempat Superboy itu keadilan dari mana coba? Orang yang tidak punya agama akan lebih mudah fokus kepada uang. Betul. Makanya kalau iya serius, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana. Maka saya bilang semalam itu Pak Bombom, sebenarnya pertanyaan pertama Juma langsung dijawab oleh Pak Bombom, itu udah clear. Contohnya apa itu? Dari mana legalitas kitab suci orang Yahudi kenapa ada di kitab suci orang Kristen? Itu jawaban Pak Bombom yang pertama sudah buat clear. Apa itu? Bahwasanya Yesus sendiri sudah berkata, apa perkataan Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk apa? Menggenapi. Maknanya apa? Di sini Yesus memberikan, betul ya? Nah, di sini Yesus memberikan petunjuk kepada umat-umat Kristen atau di luar itu, bahwasanya
ya kitab Taurat itu bukan untuk dihilangkan atau ditiadakan, tetapi memang boleh dipakai. Tetapi datangnya Yesus, Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menggenapi. Nah ini kita harus apa? Ini udah legalitas Pak, bahwasanya boleh gitu. Karena ada keterkaitan, Yesus ini adalah seorang Yahudi kan. Iya. Jadi udah terbantahkan, kita berikan tepuk tangan sudah dong. terbantahkan. Iya itu sudah Iya, jelas. udah memang dari terbantahkan, awal. udah terbantahkan. Di awal Pak Bom Bom sudah menang telak. Dan ini yang terakhir Pak Bom Bom, ingin saya ingatkan sama Pak Bom Bom. Ingat Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, mohon maaf, ini cuman feeling saya, tetapi feeling saya kuat. Silakan kalian nilai sendiri. Pak Bom Bom sudah udah disetting untuk kalah, tetapi bukan dengan narasi. Karena Pak narasi Pak Bom Bom menang telak. Saya pastikan menang telak Pak Bom Bom dengan narasi. Benar. Ya, karena Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan Pak Bom Bom, itu yang pertama. Tetapi Pak Bom Bom memang disetting untuk kalah dengan pelanggaran. Ibaratnya gini Pak Bom Bom nih, Pak Bom Bom lagi bicara, maka host akan mendengar gini. Dia akan menunggu detik-detik di mana Pak Bom Bom salah. Ditunggu. Kalau tidak ada celah, dia akan coba mencari celah itu di mana Pak Bom Bom salah. Tetapi saat Juma bicara, dia akan gini Pak Bom Bom. Ini yang prasangka saya. Ya kasih potong, yang penting kan udah menang ini, udah menang ini. Gitu, Pak Bom Bom. Panjang Pak Bom Bom. Jadi Pak Bom Bom udah disetting untuk kalah, bukan dengan narasi. Kenapa? Dengan narasi Pak Bom Bom menang. Saya akui Pak Bom Bom menang. Tetapi memang sengaja disetting untuk itu. Karena begini bro, koinnya kan banyak jatuh di Suma supaya banyak orang aku bilang dibagi dua. Itu aku bilang. Betul. Bom Bom. Gini, logika sederhananya Pak Bom Bom. juga ya. Kalaupun saya ada di posisi Superboy, saya harus memenangkan mayoritas atau minoritas. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari mana banyak ininya tadi gitu. Jadi saya nggak tahu di belakang ini apa yang terjadi. Karena dari perilaku ucapan saja dia sudah lebih mengistimewakan Juma sebenarnya. Yang pertama Pak Bom Bom udah datang. Dia telat loh datangnya kemarin itu walaupun beberapa menit gitu. Tapi tidak ada ini kan. Kalau pelanggaran ada dia Pak Bom Bom. Aku dengarkan betul-betul, aku roasting di tempat aku, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Juma. Suku. Gitu, tapi tidak diinikan. Ya, salah satunya keluar data, not by data. Data, Pak Bom Bom data itu dikatakan Pak Bom Bom dapat pelanggaran karena melihatkan data Blogspot dan lain-lain kan. Pak Bom Bom on cam, betul Pak Bom Bom. Iya, betul. Tapi Juma nunjukkan data dia on cam nggak Pak Bom Bom? Iya, tapi nggak ada tunjukkan. Dia not by data. Nggak nunjukin. Ya justru itu seharusnya seperti itu yang dipertanyakan. Gini Pak Bom Bom ya, Pak Bom Bom menunjukkan data mau lewat blogspot, website atau apapun itu namanya. Satu yang perlu diinikan Pak Bom Bom, seharusnya moderator itu mencari gitu loh, membuktikan apakah data yang diperlihatkan oleh Pak Bom Bom itu adalah datanya memang betul-betul karangan palsu atau memang benar. Itu seharusnya dibuktikan, bukan mulai dibuat jadi pelanggaran. Itu kesalahannya gitu. Ya harus adalah dia legalitas seperti itu, harus bisa dia buktikan. Jangan cuma buat pelanggaran apa-apaan seperti itu. Tapi logika nggak bela saya ya, nggak usah bela saya. Saya bela Saya udah kebenaran. nyatakan saya kalah ya. Karena Pak Bom Bom pun saya kritik Pak Bom Bom, jujur. Kesalahan Pak Bom Bom itu adalah waktu itu yang saya katakan di komal saya itu adalah menerima menerima tema itu tanpa berpikir panjang gitu. Karena apa? Itu adalah tema jebakan yang memang sengaja diciptakan. Gini ibarat Pak Bom Bom, ini saya kasih analogi. Saya mengajak Pak Bom Bom untuk ayo kita bertinju, ayo kita berperang, tetapi tempatnya di tanah lapangan sana. Sementara di tanah lapangan itu saya sudah persiapkan ranjau-ranjau atau senjata yang hanya menguntungkan saya dan Pak Bom Bom nggak tahu. Gitu, paham ya? Itu maknanya luas Pak Bom Bom kalau saya jelaskan gitu. Tapi keren Pak Bom Bom, kalau untuk narasi saya pastikan menang, nggak usah apa, teman-teman juga harus tetap support Pak Bom Bom. Tapi memang Pak Bom Bom sudah sengaja disetting, kalahnya hanya dengan pelanggaran dan dia dengarkan dan menunggu saat Pak Bom Bom kalah. Betul. Narasinya agak kemana gitu. Anakmu silakan. Itu background anak kedengaran bro. Bisa komentar Pak Bom Bom. Pak Bom Bom bisa komentar. Silakan. Dengan framing. Iya. Ya, namamu aja framing. Ada parah ini. Iya. Ada 3 poin dulu ya. Aduh maaf aku tambahnya. mau turun. Yang pertama, jangan pernah
apapun kata orang atau kata situasi ini, Pak Bobom itu orang hebat kok. Ya, sudah banyak hal yang hambanya lakukan di Komalnya sendiri untuk kepada banyak jiwa-jiwa memberikan pengertian, penjelasan, dan berbagai hal dalam hal kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau bicara tentang data harus diklarifikasikan dulu, data itu apa sih? Ada data bersifat ilmiah, sampelnya ada, realita hasilnya ada. Ada data bersifat hanya seperti ya mungkin dari Alkitab atau barangkali dari blogspot dan sebagainya. Ada juga data ketika kita kutip pernyataan orang, itu juga sebagian daripada data, tetapi pernyataan itu jelas. Nah, level data ini apa yang mau diambil oleh Superboy tentang data? Kalau itu acuan data ya. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, kalau saya melihat 5 menit langsung turun, perhatikan, dalam pertandingan apapun, tinju kalau bukan KO itu akan tidak dibatalkan. Kalau bukan KO ya, kecuali kalau KO. 5 menit langsung diturunkan. Logika apa yang bisa kita ambil dari situ? Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu nanti kita akan coba warnai nanti Superboy supaya kalaupun dia secara profesional mungkin dia memang dari situ nggak apa-apa. Kalaupun mungkin dia memang dianggap orang netral dan sangat bagus di dalam menggiring, membawa dan membuat settingan sehingga Komal dia menjadi ajang perdialogan, perdebatan, ya silakan. Tapi mari kita sama-sama melihat proses ini. Entah apapun agamanya, itu prosesnya nanti kita akan lihat di mana kenyataan-kenyataan dia, apakah memang benar dia karena hanya kagum sama Juma, atau dia sebagai agama apa, atau dia pro sama siapa, itu nanti akan kita lihat. Harapan saya Pak Bom, mari maju lagi kedua kali, ajak Juma, jangan mundur, buktikan. Kita petarung kok, ya. Itu saja dari saya Pak Bom, Tuhan Yesus memberkati. Begini, Pak, saya ngomong sebentar ya Pak. Saya ngomong sebentar. Sebentar Pak. Oke Pak, framing begini ya. Kalau untuk Suma saya akan lawan mungkin PKPK, atau saya mungkin lawan di diskusi tempat lain ya, seperti biasa. Saya udah dan Suma tuh diskusi dari YouTube. Dia lari-lari, makanya dia turun ke TikTok. Ya, makanya saya kejar ke TikTok. Sudah 3 kali saya lawan dia di channelnya Putri Sion 2 kali, di channel saya 1 kali. Ya sudah. Masalah menang dan tidak itu netizen yang menilai ya. Ya, yang keempat ini saya lawan dia di Superboy, tapi tadi saya naik, maksudnya itulah 3 hal yang itu saya mau sampaikan ya. Yang pertama adalah saya mau naik sama dia, saya mau sampaikan sekalian saya minta permintaan maaf kalau saya ada salah juga karena dia sudah mengatakan duluan kan. Yang kedua adalah saya mau tanya yang 5 hal yang dia kenapa tidak lakukan itu, melanggar sesuai dengan aturan, itu 5 hal itu. Yang ketiga, saya mau ajak dia untuk fasilitas saya untuk diskusi dengan Suma. Tapi hal itu saya sudah urungkan karena yang semalam dia punya pernyataan maaf, rupanya minta maaf lagi, dia tidak kasih naik saya dan saya anggap dia penipu. Oke, minta maaf. Itu saya pola komitmen. Nah, itu ya. Jadi sorry ya. Saya maafkan dia, tapi saya ampuni, saya maafkan. Tapi secara manusia sebagai hamba Tuhan saya maafkan. Tapi untuk saya mau naik ke situ, I'm sorry to say, ya, you goodbye. I don't like you for room. I don't like. Oke, itu aja. Saya sudah tidak. Silakan Suma, saya sudah ajak Anda PK, saya sudah WA. Silakan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, shalom Pak Bombong, selamat malam. Sebentar aja, boleh saya bicara? Iya, silakan. Ya, gini Pak Bombong, sebagai pendengar setia Pak Bombong juga, terus terang Pak Bombong,
saya katakan, oke Bapak Bom Bom, lebih baik lupakan aja perkara ini. Toh Tuhan Yesus tetap yang diutamakan. Malah kami ini rindu nih sama Pak Bom Bom. Yaitu kalau tiap kali pagi Pak Bom Bom buka komal, sering ada doa dan ibadah firman. Jadi Pak Bom Bom, sebagai kami yang mendengar juga pengen supaya Pak Bom Bom ya kembali seperti semula lah. Lagi pula siapa sih itu? Zuma juga hal biasa kok. Kita bisa melihat kok Pak Bom Bom. Kita bisa melihat kemampuan orang itu. Kalau kita yang sudah mengerti Alkitab, firman Tuhan, kapasitas seorang Zuma itu kita tahu dia nggak bisa apa-apa. Alkitab itu dia nggak bisa mengerti. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus yang mengerti akan firman itu. Jadi mungkin kalau yang buat awam-awam tentang Alkitab, ya wajar. Wajar sekali mereka melihat itu wah pertandingan. Tapi menurut saya sih Pak, kita rindu Pak Bom Bom yang lama. Terus terang Pak, kita move on aja Pak, supaya lebih maju. Karena kalau soal Superboy itu, menurut saya itu cuma entertainment Pak Bom Bom. Mungkin Bapak nanti kalau masih mau tanding, saran saya ya nggak usah juga di sana. Tapi kembali lagi Pak, kembali lagi seperti semula. Kita juga ingin dengar Bapak. Iya itu. Begini, makasih Pak masukannya. Begini Pak, saya punya tujuan itu harus anak-anak Tuhan tahu. Saya bukan mau cari kemenangan, enggak. Tujuan saya kemarin itu adalah mau penginjilannya sampai. Tapi puji Tuhan penginjilan saya sampai 99%. Itu tujuan saya. Dan saya sudah kasih tahu ke Palidara. Kan Palidara kemarin tidak setuju dengan saya. Saya udah telepon beliau tadi sore. Dan saya bilang tujuan saya, langsung Babe kaget. Oh tujuan kamu itu ya. Nah saya sudah jelaskan sama Palidara. Ya minta maaf. Jadi saya itu memang kan basicnya penginjil. Ya kan. Nah Suma ini saya lawan, bukan saya lawan Suma. Bukan. Saya mau memenangkan jiwa, itu visi misi saya. Cuma saya sudah move on dari masalah perdebatan itu. Saya tidak menyalahkan Suma. Kok tanya dari awal, dari kemarin saya nggak nyalakan Suma kan? Enggak, saya nggak nyalakan Suma. Saya nggak memberatkan dialog. Saya udah bilang saya kalah. Saya udah ngaku kok. Saya legowo. Cuma saya tadi itu karena tadi malam, saya sebenarnya sudah move on. Saya sudah nggak ambil masalah ini. Cuma saya di sini mau sampaikan sama teman-teman, berpikirlah yang bijak. Karena dalam 2 Korintus ya 11 ayat 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu. Yang kedua tadi dia mengutip dalam Amsal 24 ayat 16 yang saya sudah khotbahkan kemarin malam. Sekarang dia lagi gembor-gemborkan. Itu nggak cocok bagi dia. Karena dia ateis. Sejak kapan dia mengutip Alkitab? Itu bagi saya kurang ajar. Ateis kok mengutip Alkitab? Ngapain dia mengutip? Itu pembodohan. Kalau orang Islam ya orang Islam juga mengimani. Ya meskipun dia mau bikin bagaimanapun, nggak apa-apa bagi saya, nggak apa-apa karena orang Islam mau belajar. Tapi yang masalah di situ. Kemudian dia permintaan maaf tadi malam. Jujur, saya putar ulang lagi untuk yang baru mendengar ya. Minta maaf. Superboy mungkin dengar. Superboy dengar logika dengar ya. Bye-bye. Ada yang mungkin kemampuannya pengajaran, ada yang mungkin kemampuannya presenter kayak saya, host, MC. Nah karena saya tidak pandai berdebat, saya tidak milih menjadi debater. Gitu. Jadi mari kita masing-masing memuliakan nama Kristus dengan bakat kita dan menghindari perpecahan di antara kita. Salam damai dari aku yang lebih muda di depan 2.200 orang sebagai yang lebih muda. Jika ada salah kata, salah bercanda yang menyakiti hati, Pak Bom Bom, saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Ya, sekali lagi saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Maafkan saya yang masih menuju ke kedewasaan ini. Sekian. Nah, 2 kali dia berkata demikian. Kenapa DM saya dia tidak jawab sampai sekarang? Dari tadi malam. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi siang saya masuk. Saya minta anak di bawah, untuk apa? Saya mau sampaikan sama dia. Superboy, saya sudah dengar perkataan Anda. Saya dengan hati tulus saya naik, saya mau minta maaf juga. Itu saya mau sampaikan supaya kita fair kan, betul nggak?
Tapi yang terjadi dia nggak angkat saya. Padahal saya undang ada 3 tujuan. Yang pertama juga saya sebagai hamba Tuhan, saya memaafkan dia meskipun dia ateis ya. Kita mencintai manusianya. Yang kedua, saya mau naik bawa 5 masalah ini. Saya mau tanyakan, apapun dia tanggapi saya akan terima. Biarlah publik yang menilai. Yang ketiga adalah saya mau tanya dia, bro, izinkan nggak saya mau diskusi dengan Suma yang kedua kali. Itu saya, bro. Saya karena kan awal pertama kan saya sudah tunjukkan ke logika kan, yang mengundang saya, yang kasih topik 4 topik adalah Zuma, betul nggak logika? Saya udah buka di WA ya, yang memberi top tangan saya 4 topik. Nah sekarang saya balik ke dia, saya membawa judul ke Zuma, kalau bisa kita diskusi mana Tuhan, mana hantu, supaya di situ kita bisa melihat pemahaman Al-Quran dan Alkitab siapa yang lebih paham. Toh? Di situ saya mau ajak dia. Tahu nggak Zuma membawa judul apa? Jangan. Tidak boleh judul itu. Saya bilang, loh saya punya giliran kok menawarkan sama kamu kok. Kenapa kamu protes? Langsung semua bilang, nggak bisa. Siapa penyembah iblis? Siapa penyembah hantu? Islam atau Kristen? Itu mau menjebak itu. Itu kurang ajar itu. Betul nggak? Itu salah. Itu saya nggak mau. Saya tolak. Suma, kau nggak boleh begitu. Masa kau mau bilang siapa penyembah setan? Islam apa Kristen? Itu sudah ras itu loh. Nggak boleh dong. Kita diskusi, kita mau lihat di mana siapa Tuhan, mana hantu, supaya kita menjelaskan sesuai firman kita, ya kan? Yang mengajarkan kebenaran, kita mempertahankan, jangan menyerang. Langsung saya bilang, Suma, I'm sorry, ada bukti WA sampai sekarang. Sana Suma, jangan dong, bro, jangan dong. Makanya saya mau naik, langsung dia setuju. Suma setuju, oke, saya ikut kau lah, karena kemarin saya punya Tamil kan. Suma setuju. Sekarang saya masuk Superboy, saya DM Superboy, dia tidak mau izinkan. Makanya sampai tadi siang saya naik, sore dia nggak mau, toh. Jadi I'm sorry Superboy, saya naik, saya sudah legowo, tapi Anda karena kesombongan Anda, ya, kesombongan Anda, minta maaf. Kalau orang Kristen dukung dia, terserah kalian. Kalian termasuk dalam jebakan. Baca Alkitab baik-baik ya. Saya tegur Anda hanya dengan firman Tuhan, ya. Teguran, ya, yang keras saya bukan karena kebencian, daripada kasih yang tersembunyi, ya. Ingat baik-baik Amsal 27 ayat 5, teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya terserah, saya sudah mau move on loh. Saya nggak membahas masalah perdebatan. Kalau kita lagi bahas masalah Suma dan Bobo, seharusnya saya menang, seharusnya. Itu saya memuji diri, betul nggak? Saya udah bilang saya kalah kok. Cuma saya mau naik, mau ajak Superboy untuk kedua kali saya diskusi, tapi dia nggak izinkan. Minta maaf ya, saya udah ngaku kalah loh. Makanya saya mau ajak kedua, tapi saya nggak diizinkan. Jadi sorry. Silakan. Iya. Gini Pak, kalau Pak Bom nggak naik di sana, dia kan orang kalau mau dibilang komalnya juga lebih terkenal komalnya Pak Bom kok daripada dia. Dia kan ini kan baru-baru Pak, baru-baru saja dia memanfaatkan sesuatu. Tapi kalau bagi saya, dia di sana itu sebagai entertainment Pak, sekaligus membungkus dengan kegiatan debat. Jadi entertainment aja. Jadi sebenarnya kita itu yang harus memahami, dia itu seorang entertainment Pak. Jadi dia itu tidak peduli sebenarnya. Dia kan di komalnya dia ngomong, dia seorang ateis, apakah dia iya atau bagaimana. Dia kan yang penting kan dia hanya seorang entertainment. Nah, maksud saya gini Pak, kalau mau dibandingkan di situ salahnya kita Bang. Di situ salahnya kita. Kalau dialektika itu kan mau mencari enggak begini Pak. Kalau entertainment ya kan udah pasti sasarannya koin. Gini masalahnya gini. Itu kan saya udah kata, kalau dia katakan dia entertainment, sudah pasti dia pengen dibayar, dan itu terserah sama kita. Dia kan minta pun itu terserah kita mau kasih apa tidak. Itu permasalahannya, dia tidak menunjuk kayak harus bayar. Ngapain lagi ke sana gitu loh. Pak. Loh, jangan begitu Pak. Kita nggak bisa membatasi siaran orang-orang kita dengan dia mau siaran. Enggak, masalahnya kita nggak satu server sama dia gitu loh. Sebentar. Sebentar Pak Bintang. Sebentar Pak. Coba pelan-pelan. Gini. Coba. Kita harus memahami bahwa itu adalah suatu entertainment. Jangan kita membawa-bawa itu karena itu agama. Sekarang kalau saya nonton acara siapa namanya ini Pak Logika di komalnya dia berbeda keyakinan dengan saya, tapi saya senang menonton dia. Ya terserah saya secara pribadi.
iman percaya masing-masing. Saya nggak boleh nonton dia. Begitu Zuma, kalau Zuma terus terang saya nggak pernah ikut dalam apa-apa, saya nggak pernah datang ke dia, cuma lihat aja dia ada. Setelah itu udah saya keluar, karena saya nggak suka, memang nggak suka sama sekali dengan cara penyampaiannya dia. Masih mending Pak Logika, gitu loh. Tapi apakah saya Bapak umpamanya kita dilarang-larang untuk ke sana, ya terserah kita nggak bisa begitu Pak. Ini kita naik di TikTok, kita ini juga sudah termasuk entertainment. Pak Bom juga di dalam penyajian itu saya sepakat dengan Pak Risau, jangan ada pemaksaan Pak, betul, jangan ada pemaksaan. Ya, jadi nggak bisa, kita nggak bisa. Tapi kita hanya boleh menyampaikan. Contoh gini, kalau saya bilang ya teman-teman ya, orang yang tidak memiliki agama atau keyakinan itu cenderung akan lebih mudah dibayar untuk dibeli. Suaranya itu bisa dibeli. Permasalahannya Pak Logika, betul. Antara saya amati nih, saya nggak terlalu lama kok. Saya dulu ikut lihat dengar Pak Bom itu waktu di YouTube mereka. Nah, permasalahannya antara Islam dan Kristen terjadi jurang yang memisahkan. Jadi orang lain memanfaatkan itu. Tahu nggak kalau dua anak berantem, saling tidak percaya, padahal sebenarnya sayang-sayangan, sebenarnya. Karena dia masih di kitabnya, di Quran, di Alkitab, di Quran pun membahas soal di Alkitab, begitu. Jadi bilang tadi krisis moneter, krisis kepercayaan tadi Pak. Kepercayaan. Kita bagi-bagi waktu ya, Pak Risau. Saya pikir Pak Risau. Iya, sedikit aja. Saya cuma mau sampaikan gini, Pak. Sedikit aja lagi, Pak. Aku nggak lama abis itu saya turunkan aja. Kan saya datang di sini bukan untuk cari. Saya nggak pernah mau. Silakan. Enggak. Kita setuju. Jadi gini. Di sini kan bebas pendapat. Sebentar, Pak. Ya. Bebas pendapat. Saya tidak salahkan Bapak. Ini hak Bapak. Kita kasih cuma diskusi kan. Cuma banyak antrian. Iya. Silakan Pak. Sampai nanti boleh naik lagi, boleh lagi lah. Oke? Ya silakan. Ya oke. Baik, sedikit aja daripada Pak. Ini aja Pak Bom. Semangat. Tidak usah terlalu pikirkan, itu hanya entertainment. Lebih baik ya kita juga nunggu Bapak dalam siraman rohani. Minta maaf Pak, jangan framing Pak. Saya nggak, sekarang dari awal Bapak harus ikuti saya ya. Saya sudah nggak peduli dengan Superboy kah, Super Setan kah. Saya berpikir berarti saya takut kalau viewers yang lain. Enggak. Orang sudah kenal Bom dari zaman 6 tahun lalu, Pak. Bom udah lama orang kenal ya. Superboy itu siapa sih? Artis ya? Gua kagak kenal. Dosen ya? Gua kagak kenal. Hamba Tuhan ya? Gua kagak kenal. Gua nggak peduli. Oke? Jadi saya nggak peduli pikiran, kalau saya pikiran orang botol. Dalam prinsip saya, kami orang Sulawesi, kami orang botol kalau pikirkan lain. Enggak, kita pikirkan kami keluarga dulu, oke? Makasih Pak ya. Saya jangan bermemor, saya berpikir, saya nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa Pak. Saya makasih, Pak, ya. sebagai fans menyampaikan buat Bapak juga dan ini. Oke, terima kasih. Shalom. Makasih Pak ya. Oke, shalom. Enggak, teman-teman yang baru naik atau apa gitu, jangan pernah berpikir Pak Bom ini mengatakan ke Pak Bom itu untuk move on. Jadi seolah-olah Pak Bom itu masih dalam keadaan ini gitu. Jangan, Pak Bom itu udah melupakan itu gitu. Jangan seolah-olah kita memberikan nasihat sama Pak Bom, ayolah move on. Padahal beliau tuh udah lama move on-nya gitu loh. Ya itu aja sih ya. Oke, lanjut Pak Bom. Gini bang. Ini kalau saya begini saya sebelum turun brother, saya mau turun Pak Pendeta Bom. Lanjutkan saja, sudah betul itu tadi yang Pak Pendeta mau itu sama Bang Zuma. Kalau bisa ya PKPK itu juga seru, ya kan? Iya. Tapi cuma bilang kalau PKPK penonton sedikit. Cuma juga ada juga nih. Gini Pak Bom, kalau PKPK nggak ada yang bisa dibayar, paham nggak? Iya. PKPK nggak ada yang bisa dibayar untuk memenangkan. Kan seru Pak Pendeta Bom. Kita nanti akan lihat. Saya mau PK aja. Saya juga mau PK dan dia enak PKPK. Ya itu saja. Boleh bukti WA-nya. Iya, teman-teman tolong follow kah Jangkar baru sebentar. Jangkar, tolong teman-teman follow Jangkar kah biar bisa open kamera. Aduh, masih 400 ini ada nonton 1000 lebih ini. Tolong follow Jangkar nih teman-teman. Islam Kristen tolong, ateis tolong follow biar saya bisa open kamera. Tinis. Jangkar biar aku open kamera. Follow ya, aku follow. Oke, Pak Pendeta Bambang, pokoknya PKPK aja lah kalau begitu. Ya. Jangan. PKPK yang penting jangan. PKPK lebih fair. Oke, sudah.
Nah, kan semangat kita juga Ah. kan gini Pak Pen, tunggu ya sebentar saudara-saudara. Begini, karena aku kan sering PKPK. Jadi ketika Pak Pendeta ngomong, aku larinya ke sono. Kalau Juma ngomong Hilang ke kan? Juma. Nah, kalau ke Pak Pendeta ngomong, aku lari ke Pak Pendeta. Wah, gitu. Itu seru Pak Pendeta. Ya, daripada tiba-tiba tweet. Waktu itu Alia aja Pak Pendeta apa? Siapa Pak? Pak Pendeta yang pakai kerudung itu loh. Dia juga apologet kita. Yang pakai kerudung hitam itu. Alia siapa yang Alia ya? Si Lina aja. Bukan Kalau nggak Lia Kristen bukan? Bukan. Oh ini yang namanya bukan yang Muhammad, istrinya Muhammad siapa? Istrinya Nabi Baginda Muhammad siapa? Aisyah. Itu Aisyah aja Pak Pendeta. Dia kecewa loh Pak Pendeta. Dia kecewa waktu dia juga di Superboy. Saya lihat ya. Jadi dia merasa seperti apa kayak begitu. Jadi daripada seperti itu udah PKPK yang paling benar, Pak Pendeta maju terus ya memberikan amanat agungnya. Nah, kita juga semangat nih gitu, simpen koin, sebar-sebar Tadi ke situ. Nandar juga bilang, Bu, tadi Nandar juga sudah senang. Nandar bilang, apa sih Superboy itu? Apa sih? Masing-masing punya room kok. Nggak peduli. Nandar juga tadi, jadi sudah kasih pendapat. Karena kan Aisyah menguasai Islam, Angel. Iya, makanya dia itu Bun, dia kecewa ketika kok dia kaget juga kok dikalahkan, dan aku juga kaget di situ. Padahal yang banyak buka data itu juga Aisyah juga buka data tuh banyak ya. Memang dia buka data juga sebelah, tapi tidak sinkron, tidak masuk ke dalam apa yang didiskusikan. Nah, dimenangkan. Makanya saya bilang nggak usah kecewa. PKPK itu paling oke. Gitu aja Pak Pendeta, semangat. Saya turun dulu ya. Salam semua, saya follow semua di atas ini ya. Terima kasih. Shalom alaikum. Halo. Insyaallah. Thank you. Oke, selanjutnya silakan. Saya mau menanggapi dulu Pak ya. Menanggapi dulu tadi yang si Pak Rizal tadi kan. Jadi gini, itu sudah banyak yang saya dengar. Sebentar ya. Haji Henry Selebes bilang begini, bom tidak terima kalah debat, host jadi target. Kasihan, saya kalau debat enggak dari mana? Henry Selebes. Oke, masih ada lain lagi Pak. Sebentar ya Pak Bintang, dengan ini sebelum saya ganti yang lain. Antrian banyak sekali di bawah. Ya, saya Pak Inok, terima kasih. Makasih Pak Inok. Pak Inok naik. Ini saya mau sampaikan Pak Inok, Naik Pak Inok. Hambanya. Ada yang saya mau sampaikan. Kira-kira menurut Pak Inok bagaimana? Ya, naik teman-teman ya. Saya mau sampaikan dulu. Di sana juga ya. Belum ada tadi dia. Iya, di Superpel. Superpel. Kalau di baru biasa Superpel. Iya. Pak Inok belum. Saya lihat dulu bentar lagi, mungkin ada ini. Pak ini. Belum ada di saya ini. Iya, Pak Inhop bikin permintaan kah? belum ada. Oh, Pak Inok masih dibawa. Iya. Makasih Pak Inhop. Tuhan Yesus memberkati. Dia lebih suka main di belakang layar Bang. Mungkin nggak suka naik kayaknya. Sebentar ya. Jadi Selebes, kalau kau monitor saya, kalau kau bilang saya kalah, ya sudah saya kalah lah ya. Udahlah nggak apa-apa. Cuma minta maaf ya. Saya orangnya komitmen ya. Kalau saya punya prinsip, kalau berdebat, kalau saya kalah dengan orang lain yang memenangkan saya undur. Karena saya tidak pernah mau menang hasil orang lain. Itu saya ya. Saya mau hebat karena kepintaran orang lain, saya nggak mau. Saya nggak mau.
Karena kita pintar atau kita berhasil dalam ujian sekolah, hasil karya kita sendiri. Amin. Itu saya dari dulu. Kalau saya lulus sekolah karena saya ditolong oleh guru, saya tidak akan pernah mau minta saya diluluskan dari sekolah, karena memang saya botol. Ya, minta maaf ya. Tapi kalau saya mau menang sesuatu karena ditolong, saya akan bilang, lebih saya yang kalah. Dan saya sudah katakan saya kalah secara diskusi. Udah, saya kalah. Tapi saya di sini mau sadarkan anak-anak Tuhan, ya. Jangan kita dimanfaatkan sama orang yang ateis, mau bawa ayat-ayat Alkitab, tadi disinggung Alkitab, sedangkan padahal yang sebenarnya mau cari fans saja itu. Dia mau cari sesuatu. Minta naik Pak Bombom. Pak ini minta naik gitu. Izin naik katanya. Di Jamba aja, Pak. Nggak bisa dia apa? Beliau apa nih? Beliaunya sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Malam Mbak Inho. Shalom. Sebentar, belum. Ya, salam Pak. Ya, salve. Ya. Saudara-saudaraku. Salve. Assalamualaikum, Pak Megika. Ya. Ya. Jadi Pak Inhok, saya sudah move on dari kemarin. Seperti anjuran Pak Inhok kan, mengatakan bahwa Pak Bombom move on aja dan tidak usah lah. Nah, itu saya sudah move on. Dan tadi malam saya DM siapa? Pak Superboy. Salam bro, izinkan saya satu kali lagi diskusi sama Suma. Dia tidak jawab. Kemudian saya bilang, kalau begitu saya kasih bla 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 kan. Saya ada kasih yang dia ini kan. Dia tidak mau jawab lagi. Terus langsung dia jawab dia punya TikTok. Dia bilang, ini bang, ini Pak Inhok ya. Saya maklumi langsung. Ini dia pertanyaan ini 2 kali dia katakan begini Pak. Perpecahan di antara kita. Salam damai dari aku yang lebih muda di depan 2.200 orang sebagai yang lebih muda. Jika ada salah kata, salah bercanda yang menyakiti hati, Pak Bombom, saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Ya, sekali lagi saya Superboy mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Maafkan saya yang masih menuju ke kedewasaan ini. Sekian. Ya. Jadi 2 kali dia minta maaf tadi malam. Makanya tadi siang itu saya sebagai hamba Tuhan, saya datang masuk roomnya. Nah, karena dia tidak jawab, saya punya DM kan. Nah, saya naik itu ada 3 hal Pak. Saya mau naik itu, saya mau sampaikan, Pak, kalau saya ada kata saya ada salah atau saya sengaja maupun tidak sengaja, saya juga minta maaf. Itu hal itu yang saya mau naik sampaikan. Yang kedua adalah saya mau sampaikan 5 poin yang saya DM ke dia. Kalau memang saya kan punya hak untuk berbicara, tolong koreksi untuk nanti yang lain berdiskusi. Kalau memang saya salah ya sudah, saya nggak bakalan diskusi. Tapi dia tidak mau naikkan saya. Yang ketiga, saya mau minta diskusi sama Suma 1 kali lagi. Itu aturannya toh. Tapi yang terjadi ya sudah, dia sudah begitu ya sudah, saya nggak mau. Karena dia ada kata maaf itu, makanya saya masuk di situ. Kalau nggak ada ya saya nggak bakalan masuk. Cuma karena dia sudah bicara begitu, ya saya sudah tinggalkan. Saya udah gebaskan debu dari kaki saya. Udah, saya nggak bakalan urus dia lagi. Cuma sekarang ini saya kenapa live ini, saya mau suruh orang-orang Kristen atau Islam pun jangan kita didomba di situ, karena dia cuma tujuan mencari koin. Kita yang baku ribut, kita yang baku hantam di situ, dia dapat koin. Saudaraku. Kalau saya lihat, ya siap. Ya, saudaraku, izin bicara Ya, Pak siap. Bombom. Silakan. Iya. Tuhan Yesus datang ya mencari orang yang berdosa. Dia tabib untuk mencari orang yang sakit. Jadi jangan kita membenci orang yang agnostik atau ateis. Jangan. Ya kita ini murid-murid Yesus. Satu, jangan membenci orang yang agnostik atau ateis. Belum tentu mereka itu tidak amoral. Mereka itu amoral. Belum tentu mereka itu biadab. Mungkin saja mereka lebih menjalankan hukum Taurat dibanding kita. Hanya kita pengikut Yesus sudah dimenangkan di dalam Kristus. Taurat telah dikalahkan oleh Kristus, telah digenapi. Itu satu. Kedua, Pak Bombom, aku sayang kamu. Ya, aku itu fans kamu. Aku nggak mau kamu itu digoreng, diobok-obok sana sini, dimanfaatkan atau di framing. Jadinya kalian itu bertengkar. Kamu dan Superboy itu diadu. Saya itu ya selama ini sejak Pak Bombom masuk di TikTok ya saya baru kenal Pak Bombom. Tapi memang di YouTube saya sudah kenal Pak Bombom.
Tapi setelah di TikTok saya ikuti Pak Bom Bom, saya banyak belajar dari Pak Bom Bom. Pak Bom Bom luar biasa, banyak sekali karunia, ya. Karunia penyembuhan, karunia nubuat, karunia pengajaran, luar biasa Pak Bom Bom. Kita tahu itu semua, ya. Tapi kita ini umat Kristus, murid Kristus, beri contoh dalam kasih. Jangan kita dibawa-bawa, diobok-obok oleh sana sini. Kita harus punya prinsip Pak Bom Bom, saudaraku. Jangan nama kita yang ditinggikan. Kita harus contoh Yohanes Pembaptis. Saya belajar dari Pak Bom Bom. Kita harus contoh dari Yohanes Pembaptis. Bahwa Tuhan Yesus harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Tuhan Yesus harus makin besar. Biarlah aku harus makin kecil. Biar nama Tuhan Yesus ditinggikan. Yang saya lihat di sini ya, apologet lebih melari ke egoisme, menonjolkan nama pribadi. Dia lupa apa tujuannya dia, meninggikan nama Tuhan Yesus. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu kata Yohanes Pembaptis. Kita harus contoh Rasul Paulus, begitu rendah dirinya dia dalam mengajar. Saya paling suka itu Pak Bom Bom ya. Ada yang bisa baca nggak? Kita introspeksi diri saat ini ya. 1 Korintus 13, kita baca satu perikop. Saya punya kelebihan, Pak Bom Bom punya kelebihan. Setiap orang punya karunia, tapi kita tidak boleh bermegah. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita ini penganut ajaran kasih. Jangan kita diobok-obok. Apalagi Pak Bom Bom itu adalah public figure. Saya ini orang belakang layar, saya sayang Pak Bom Bom. Bisa ada yang baca nggak? Biar kita introspeksi diri semua. 1 Korintus pasal 13. Tolong dibaca satu perikop. Ayat berapa? Begitu luar biasanya Rasul Paulus menasihati kita. Ayat berapa? Di dalam kepercayaan kita memang memiliki iman, pengharapan dan kasih. Tentang kasih. Tapi dari yang kesemuanya itu yang terutama adalah kasih. Ada yang bisa tolong baca biar kita introspeksi diri semua. Sekalipun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang meruncing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meniadakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku berbagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetap aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi
Nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Bro, saya mau komen dulu Pak Bom sedikit begini. Apa yang Anda ngomongkan tadi dengan mengutip ayat itu benar. Tetapi kalau Anda bawa ayat itu untuk konteks daripada hambanya Bom seolah-olah dalam tanda petik ini ya, menilai dan menganggap Pak Bom itu membenci, itu tidak seperti itu. Jangan begitu pemikirannya. Ya. Sebentar. Bukan Sedikit lagi, Pak Bom. salah. Ini bukan. Sebentar Pak. Jangan Premi. Ini bukan untuk saya, untuk kita orang Kristen. Oh iya. Untuk kita semua. Ya, betul. Untuk kita semua. Enggak, supaya kita tidak terbawa. Jadi gini, untuk manusianya itu kita cintai. Tapi di sini kita tekankan tentang pengajaran kan. Saya kan sudah bilang, saya mencintai Superboy, saya mengasihi. Cuma saya mau naik itu kan, tapi kita jangan lupa lihat satu firman Tuhan juga. Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 16, siapa yang menghambat penginjilan itu berbahaya. Saya ini kan menginjil di situ. Itu tujuan saya utama, ya. Karena semua itu nggak bisa disadarkan dengan kita manusia, harus dengan Injil dan kemudian orang lain. Kemudian firman Tuhan juga katakan, kalau apabila kita sudah pergi ke negeri itu dan negeri itu sudah tidak menerima, kebaskanlah debu dari kakimu. Itu Matius 10 ayat 14. Nah itu yang saya lakukan. Karena dia sebelumnya sudah minta maaf, saya maafkan dia. Saya sudah ngaku saya kalah kok. Saya nggak ada dendam. Cuma saya buka komal ini untuk saya memperingatkan teman-teman supaya teman-teman bijaklah, hati-hati ya, karena saya sudah sebagai tumbal. Itu sudah tumbal, pasti itu orang sudah nilai saya sebagai ditumbalkan ya, karena saya orang pandangan dari Kristen. Kalian pasti, viewer saya pasti banyak kecewa ya, pasti itu. Kemudian pendukung Suma juga sekarang euforia. Itu pasti. Karena kemarin kan semua pada nonton saya bagaimana kan. Nah cuma sekarang ini gak usahlah kita menyalahkan satu orang. Yang sekarang ini intinya, saya tadi sudah mau berbaik. Saya ampuni dia, saya udah masuk berbaik. Tapi jujur, saya sebagai manusia, bukan saya malaikat Tuhan, saya lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kitab ya. Semua saya lakukan. Saya tidak benci dia. Cuma minta maaf, saya tidak berhubungan ya. Saya punya pengajaran itu keras. Dan saya jujur ya, saya itu orangnya menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya memuliakan nama Tuhan. Jangan, saya bilang dari awal, jangan kalian bela saya. Enggak. Kalian harus memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Jadi minta maaf teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan, jangan kita baku hantam sendiri. Itu nggak boleh ya. Masing-masing masukan, kasih masukan, introspeksi diri. Dan saya cuma menyampaikan bahwa ya, sebagai pelajaran, jangan kalian menjatuhkan. Apalagi tadi saya lihat di roomnya sebelah, mereka semua menjatuhkan saya tanpa mereka nonton video saya dari awal. Nah kalian harus tahu 5 ini, kalian harus introspeksi diri. 5 hal ini yang kalian coba cek di YouTube saya. Saya belajar 1 hari loh. Coba kalian pikir, itu saya mau naik, sebenarnya saya mau sampaikan, tapi saya tidak diizinkan naik, ya sudah, berarti saya harus gebaskan debu ya. Karena firman Tuhan katakan, apabila yang sudah bawa tongkat, pergilah jalan terus, jangan pulang lagi. Kalau yang sudah tidak bawa tongkat, tidak usah bawa tongkat ya. Itu ada ayatnya ya. Apakah saya perlu khotbah lagi? Ya, jadi itu ya, maksudnya apa? Kalau kita sudah jalan, jangan balik ke belakang lagi. Seperti apa? Sodom dan Gomora. Apapun itu jangan tinggalkan ke belakang, jangan melek lagi ke belakang. Itu ya. Jadi maksud saya sudah saya sudah sebagai manusia, saya sudah legowo. Saya sudah bilang saya kalah. Apapun mereka bicara sudah terserah. Tetap penginjilan saya berjalan. Dan saya sudah ajak Suma kita dua PKPK saja. Kalau ada waktu kita PKPK, oke? Itu aja, oke? Ya teman-teman ya, jangan salah menyalahkan teman-teman lain. Biarkanlah waktu yang berjalan dengan baik. Dan diskusi kita ini pun Pak, untuk mengingatkan sesuatu juga Pak. Itu aja ya Pak. Nggak perlu kita mengingatkan dia, nggak perlu. Saya pikir orang begitu kan, saya jujur, saya udah biasa cerita dan orang ateis, minta maaf, saya kasih mereka.
Bagi saya mereka nggak pernah mendengarkan masukan, karena bagi saya mereka adalah teknologi yang utama, teknologi kecerdasan dunia. Betul kan tidak Pak Inok? Kita kasihi mereka, betul nggak Bang? Pak Inok. Tapi mereka dahulukan itu teknologi dunia ini. Pak Mereka tidak Bombom, percaya Tuhan. Itu. saya Betul nggak, jujur, Bang? saya dulu orang ateis. Katanya Saya Hendy seorang- Selebes mau naik, Pak Bombom. Ya, Sebentar. saya Memang seorang Pak Inok ateis. dulu ateis. Tapi, Oke, saya turun, saya turun, Pak. ateis, Bom, Pak. udah, Oke. saya aja turun, Pak. Bom, saya turun, Pak. Makasih. Turunin aja saya, Pak. Oke, silakan. Yang asli biar sama saya aja Hendy Selebesnya. Siapa? Framing, turunin aja. Oke, makasih ya. Sabar ya Pak Inok ya. Sebentar ya. Ini Subahe siapa ya? Islam Kristen? Subahe. Selamat malam Pak Bombom. Kristen Pak. Islam Kristen Pak. Kristen Oke, saya sebelum Pak. Pak Inhok, silakan apa yang Bapak mau sampaikan? Silakan. 2 menit. Iya, saya dalam perdebatan Superboy ya, saya mendukung Pak Bombom ya. Cuman Pak Bombom ini kan kalau menurut saya ya ikon ya di apalagi TikTok ya. Ya sebaiknya jagalah ya. Karena kemenangan untuk Bang Juma ini jadi kebanggaan bagi mereka itu ya. Walaupun menurut saya sih nggak ada menangnya gitu. Itu aja sih penambahan dari saya sih ya, dari yang lainnya yang sudah beri masukan gitu aja. Baik, makasih Pak ya. Oke, selamat Iya, Pak. malam Pak. Yuk, selamat malam Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Inhok. Silakan Pak Inhok. Silakan Pak, lanjut. Hebat-hebat jemaat Pak Bombom ya, Pak Bombom. Pendetanya aja diajarkan ya. Minta maaf, Pak Water, Islam Kristen Pak. Oh, saya Islam. Bisa Bapak sabar dulu kah? Nanti Bapak sebentar baru bicara. Boleh? Oke Pak Bombom, sabar ya Pak Oke, Bombom. sabar dulu. Ya, ikut aturan ya. Kalau nggak ikut aturan, saya kasih turun. Oke? Silakan Pak Inhok, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bombom. Ya, saya jujur, saya dulu seorang ateis. Ya, saya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi dalam hidup bermasyarakat, saya menjalankan moral dan hukum. Saya berusaha sebaik mungkin tidak menipu orang, mencuri, membunuh, berzina. Ya, hanya saya tidak tahu ibadah. Di saat saya mulai hampa dan di saat saya mulai terkejut bahwa ada yang berkuasa mengatur segala sesuatu, saya mencari dari semua agama dan saya terketuk sama seorang sosok Yesus. Kenapa saya terketuk sama seorang Yesus? Tidak ada satu orang nabi pun, satu guru pun yang mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berapa kali aku harus memaafkan saudaraku? Tuhan Yesus jawab, engkau harus memaafkan dia 70 kali 7 kali untuk kesalahan yang sama. Setelah aku mempelajari sosok ini, dia benar-benar seorang juru selamat yang mau mengorbankan nyawanya buat aku, dan aku memilih dia sebagai Tuhanku dan juru selamatku. Dia maha pemaaf, maha rahim. Biarlah namanya dimuliakan dan kita direndahkan. Tinggikan dia, sebab dia berkuasa, telah diberi kuasa di langit maupun di bumi. Ya, terima kasih Pak Bombom. Jadi, jangan menjauhi ateis, agnostik, sebab saya juga ateis yang bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia memilih saya, mengangkat derajat saya dari seorang yang dosa, seorang yang nista, yang hina. Pak Bombom tidak kenal saya, tapi saya berbuat hidupku matiku mudah-mudahan untuk kemuliaan Tuhanku Yesus Kristus.
Terima kasih Pak Bom Bom. Baik, Pak Inhok, baik. Iya, saya nggak pernah benci orang, Pak Inhok. Mungkin Pak Inhok tadi sudah dengar kan? Saya nggak marah, saya nggak benci. Karena ada beberapa orang ateis yang sudah percaya Yesus karena saya menginjil ke dia. Saya bikin perbandingan. Pak Inhok pernah lihat kan masalah lampu kan, listrik ini? Dia kan bilang Tuhan nggak ada. Terus saya bilang, coba Anda pegang listrik, ada strom, ada kan Pak Bom, saya mati. Nah, begitu pula ini lampu nih. Anda tidak bisa lihat listrik, tapi lampu hidup ini karena ada listrik. Sama seperti kita manusia. Kita ibaratnya lampu ini. Ya, manusia bisa hidup karena ada sesuatu. Nah, seperti kabel. Kabel Anda kan tidak bisa lihat listrik lewat. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Nah, langsung saya strom dia badan, tak langsung. Oh, maksudnya Pak Bom apa? Coba, kau bisa lihat listrik nggak? Nggak bisa kan? Tapi kau bisa merasakan strom itu. Begitu pula juga Tuhan yang kami percaya. Kita bisa merasakan Dia hadir dalam hidup kita. Pada waktu kita teriak, yang penting kita percaya. Itu. Ya, itu ada berapa orang yang bertobat sampai saya bawa ke gereja. Ada fotonya itu. Nah, jadi saya Pak Inhok, saya nggak ada maksud untuk marah, enggak. Saya cuma bilang sama teman, ya, kalau saya udah 2 kali begitu, saya bukannya untuk marah, untuk menghina, enggak. Itu saya ikut firman Tuhan juga. Saya tidak pernah mengecilkan orang. Tapi firman Tuhan katakan, ya, kita harus menjauh daripada itu. Biarkanlah sampai dia, nanti kan Tuhan yang jamah dia. Tidak mungkin saya di situ mengis-mengimis, bukan. Saya nggak mungkin ke situ. Karena dia sudah berkata demikian, saya percaya, makanya saya lagi di room, tapi dia tidak angkat saya. Terus dia diangkat-angkat sama teman-teman Kristen, terus dia cengingir-cengingir, dia tahu kan saya ada di bawah, minta permintaan, dia ketawa macam ketawa-ketawa sini, ah, itu ada di bawah itu si bocah tua lagi nangis-nangis. Nah, saya tahu dia singgung saya. Nah, di situ padahal saya punya maksud hati itu, saya mau naik, saudaraku, saya mau naik, saya mau bicara yang 3 hal tadi itu. Tapi ya sudahlah, saya anggap saya biarlah dia mungkin marah ya. Terima kasih Pak Bom Bom. Jadi saya yakin Pak Bom Bom sudah maafkan dia. Nggak, dari kemarin saya yakin Pak Bom Bom sudah maafkan dia. Dari kemarin saya nggak ada masalah. Iya. Saya udah iya. legok. Saya udah dari kemarin enggak. Cuma kan saya kan orangnya kan. Saya orangnya begitu. Saya mendidik keras. Gitu. Iya, kita pengikut Yesus diajarkan untuk memaafkan. Iya betul. Iya. Yang ayat yang tadi abang bilang sampai. Pak Bom Bom ini udah mantap loh. Pak Bom Bom ini udah mantap, udah ngaku kalah dia. Jadi nggak usah lah kalian ajarkan Pak Bom Bom. Kalian cuma jemaat kan kau pendeta ini. Saya nggak setuju itu ya. Saya nggak Sudah setuju. turun aja kau turun Saya aja. nggak setuju itu. Jadi Pak kau Bom sudah kalah. sudah melanggar pelanggaran. Pak Bom Karena Bom saya belum tidak waktu kau kalah. bicara, kau sudah langgar. Saya nonton itu. Jadi Pak Bom Bom tidak kalah. Mereka ingin menyamakan dengan di tempat mereka. Jadi Pak Bom Bom sudah Di tempat menjawab mereka kan segala udah nggak boleh sesuatu. ditegur. Apa yang dipertanyakan luar biasa, sudah lengkap. Iya. Jadi Pak Bom Bom tidak dikalahkan secara jawaban, pertanggungjawaban apa semua jelas. Dia dikalahkan oleh peraturan dalam room itu. Hanya saya harap, sebagaimana kita berdoa Bapa kami ya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya itu aja yang kita pegang. Kita sebarkan ajaran kasih ya, sebab kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Semoga Superboy itu bisa dia sadar. menerima Tuhan. Dia sadar seperti saya. Supaya dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ini kan begini Pak, kan firman Tuhan. Coba Gen Kru tolong buka Amsal 27 ayat 5. Dengar ya teman-teman ya. Saya menegur ini dengan kebaikan. Saya bukan marah. Amsal 27 ayat 5. ayat 5. Oke. Oke. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya mengasihi dia, makanya saya tegur. Tegur dalam arti apa? Dia tadi malam sudah bicara maaf. Kenapa saya mau naik dia tidak izinkan? Padahal saya mau sampaikan, wajar loh saya sebagai hamba Tuhan tegur dia. Kalau nggak mau ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Dan saya ini kan orangnya kan pengajar keras. Gitu.
Malam Pak Bom Bom. Saya bukan benci, saya mengasihi dia. Saya nggak ada dendam kok. Kalau saya dendam itu hidup tanpa kudus, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Itu hidup saya ya. Oke, coba kita buka dalam 1 Yohanes. Jangan 1 Yohanes 3, tidak cocok buat ini dia ya. Kita buka di Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Sebentar ya Nandar ya. Ini, perhatikan ya. Coba tolong tindis. Teman-teman tolong perhatikan ya. Makanya Tuan Logika, Nandar, meskipun Nandar suka menghina Yesus, tapi tetap saya mengasihi dia ya. Perhatikan ya. Saya nggak pernah dendam sama Nandar. Ya jujur ya, buktinya Nandar saya kasih naik Logika ya. Nggak pernah marah saya. Haruslah hidup damai dengan semua orang. Nah, di sini sudah jelas ya. Tidak ada ateis, tidak ada Islam nih. Haruslah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Yang setuju mengatakan amin. Nah itu ya. Jadi saya punya prinsip di situ ya. Saya orangnya fine-fine. Buktinya Nandar saya fine. Meskipun Logika yang pernah meninjak Alkitab, saya sudah ampuni dia. Dari awal di depan saya loh. Waktu itu Logika ada, saya di ruangnya Sipi Kak. Logika yang masuk ya. Betul nggak Logika? Iya kan? Nah, jadi Logika yang masuk waktu itu, saya ada kok di situ kok. Tapi bagi saya, sampai saya yang tegur Logika, kami mengampuni Anda. Logika ingat gak? Satu pantangan. Saya doa buat Anda dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia. Betul gak kau sadar? Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat Pak. Ini Logika salah satu, saya tumpang doa dengan dia. Logika betul gak? Waktu itu kau marah-marah, saya bilang satu pantangan. Toh? Itu ruangnya Sipi. Coba kita tanya Ibu Winep. Kayaknya Ibu Winep ada itu. Betul gak? Baptis Logika, baptis. Segera baptis Logika. Aku udah dibaptis 5 kali sehari. Kata semua ya. Oke. Lima kali sehari. Waktu banyak nih Pak Bom. Nandar mau sampaikan apa Nandar? Nandar mau sampaikan apa silakan. Jadi gini, saya di-share sama teman video live-nya Justin, siapa itu Justin apa tuh yang kemarin Justin Peter itu ya. Oh. Jadi Justin siapa? Justin Peter itu barusan saya WhatsApp Pak Bom Bom itu. Ada yang saya WhatsApp tadi, saya WhatsApp ke Pak Bom Bom. Jadi gini, saya kan masuk ke room ini hanya untuk kemudian sebagai penengah. Dalam arti gini kan, yang pertama sebagai penengah, yang kedua sebagai penantang debat. Ya. Iya. Cuma di atas pembicaraan kita yang kemarin justru kok Pak Bom Bom dijelek-jelekan sama Justin sebagai mamon, pendeta hamba uang, cari koin. Nah makanya saya, loh ini kok katanya Pak Bom Bom kenapa cengar-cengir, ya kenapa Pak Bom Bom ini malah ketawa-ketawi sama penghujat Nandar itu banyak minta itu Logika PS Yonatan gimana? Itu banyak yang minta di Logika PS Yonatan Nandar. Sabar dulu gue lagi ngomong sama Pak Bom Bom. Jadi tolong saya nggak mau dibawa kemana-mana. Jangan sampai saya sebagai utusan itu disangka sama teman-teman Kristen yang lain menjadi pihak yang mengompori atau apa gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya amati. Jadi ngapain kita debat Superboy? Dia ini orang baru, Pak Bom Bom orang lama dari zaman YouTube 2019, Bang Juma orang lama, saya orang lama. Jadi ngapain kita ngebesarin brand orang lain gitu. 2018 itu saja kan lu belum ada, gua sudah ada. Aneh aja lu. Iya, lu gak pernah naik lu. Iya, makanya duluan apa lu. Kayak gini, Pak Bom Bom, nggak usah lah bahas lagi perdebatan yang kemarin. Kalau Pak Bom Bom kan sudah mengakui saya pernah debat. Iya, Siapa makanya saya bilang, Nathan, sama saya sekarang gimana kita nih? Logika dengerin gue lagi sama Pak Bom Bom. Gua nggak ada urusan sama lu. Aku pengen ini juga kan, menjajal kemampuan. Gua nggak ada urusan, sebentar. Gua nggak ada urusan sama si Logika munafik. Gua sama. Dia nggak bakal berani guys. Jangan begitu. Jangan framing Anda. Lu aja gua nggak marah-marah. Mulai lagi. Udah mulai kambuh nih.
Pak Bombom udah mulai kamu. Tolong Pak Bombom, saya ini hanya menyampaikan maksudnya Pak gini. Bombom ngasih Gak usah izin bawa nggak Pak saya. Bombom numpang roomnya saya debat sama Justin, Nandar. Kalau Pak Bombom ngasih saya nggak? tadi. Boleh, nanti. Tuh. Sabar ya. Dengarkan saya nanti dulu. kita Saya belum rungkap. ngomong Santai dulu, selesai kok. santai aja. Tenang. Iya, Oke, jadi silakan. saya nggak mau dibawa-bawa. Yang pertama, yang kedua, saya nggak mau menjadi orang yang menjadikan kalian berantem. Si Justin jelek-jelekin Pak Bombom itu, padahal kemarin ada di room ini. Saya bingung ini. Kemarin ada di sini, kok sekarang jelek-jelekin Pak Bombom sebagai mamon, ya sebagai hamba uang, cari koin loh. Ini gimana? Kemarin kan satu room dengan saya Biar di Pak Bombom. aja. Sekarang kok malah Apa-apa, jelek-jelekin Pak Bombom. Katanya Superboy Mana ini bagus. buktinya? Videonya dari rekam gak? Nandar, Pak Bombom coba aja. Coba loh. Saya juga tadi monitor si Justin ada di super. Tunggu dulu Nandar, tunggu. Nandar, kamu jangan mempertajam. Sebentar, kamu jangan Nandar, sebentar. Bu kamu Ine, jangan Bu Ine, gaduh sabar, domba. Bu Ine. halus ini Nandar, senjata Bu Ine, halus sabar. kalau Aduh, kenapa sih orang bicara sih? Ini. Semua diam. Semua diam. Saya mute semua ini. Jadi gini Bu Inef, Nandar itu ada kirim dan Justin punya video tuh benar. Di situ dia tulis topiknya Mamon. Apologet mencari Mamon. Kalau saya bilang jelas, saya jelas kalau niat saya dia memang baik Pak apologet. Bombom, tidak perlu dia harus sebentar. sampaikan kabar Aduh. itu. Kalau niat baik, serius. Sekalipun itu berita benar, ya kalau niatnya baik kan mungkin disampaikan. Apa yang saya dengar. Makanya Udah, saya biarkan bilang aja. saya nggak mau, Biarkan aja dia. saya nggak mau menjadi penyebab kalian terpecah belah gitu loh. Makanya saya bilang Pak Bombom nggak usah lagi lah bahas debat yang Superboy kemarin itu. Kalau Nandar, kalau udah Pak Bombom tutup. kalah debat ya Biarkan pelajaran saja. lagi. Yang di bawah coba Udah. ketik ya logika pes Aduh. Yonatan Nandar yang di bawah. Udah, Kita lihat apakah dia Pansos lu, mampu berani. logika lu ah. Yang di bawah Pansos ketiknya aja gitu. lu. Pansos Udah, aja lu. Udah. Gua Oke. pamit dulu ya Pak Bombom Nah, ya. sekarang Nandar gimana lu? Udah bicara Jangan selesai kabur gimana? dulu, Lu mau Dinda. Oke, lu mau gua diolik nggak sama logika? Dialog nggak? ngapain 15 lah. menit lah. Ngapain gua debat sama orang Bahlul? Ayolah, aduh gimana Gua ini? nggak boleh. Kalau kau bilang Bahlul, waduh, nggak boleh begitu dong. 25, Pak Bombom, di dalam 30, Islam ini Di bawah logika pes Nandar, logika pes Nandar. Kita lihat berani nggak dia? Saya menghadapi orang 44, munafik. 45, Ngapain saya 46, cari panggung orang munafik? 50. Dia lagi menunggu proses sumpahnya sama Gurunda Juma. Ngapain? Lihat Penting kaki mukanya. saya alhamdulillah Pucat, sehat, kaki saya nggak ada Iya kenapa-napa belum kaki saya. lah, belum. Kamu lagi nunggu tuh, nunggu tulah dari sumpahmu itu logika. Ngapain gua pansos? Penting kaki saya nggak ngapain lu- disantet, kaki Ngapain saya lu nggak kena pansos ini. sama gua? Ngapain lu pansos sama gua? Ngapain? Enggak Kalau ada gua yang fit pansos debat, Dinda, kita saya beradab. cuma berani nggak nantangin Sebentar, saya. Kalau enggak ya logika. nggak masalah, tinggal Topik. bilang aja mundur. Gua ngapain berdebat sama lu sementara lu masih secara identitas masih beragama ya Islam. bilang aja nggak berani gitu. Kecuali gini, Karena gini bukan kita debat Islam atau Islamnya bukan. Saya cuman ingin membongkar kedok-kedok kalian begitu aja sebenarnya. Enggak, Ingin gini, meluruskan kecuali berani nggak elunya itu aja bilang, jawabannya, saya berani atau enggak? kecuali logika bilang saya sudah Kristen sekarang baru saya mau berdebat. Kalau lu Islam ngapain gua berdebat sama lu? Coba cek Dinda, Islam sama Islam banyak debat untuk kebenaran. Apa Nggak ada yang menyalahkan kalau debat mau, Islam. ayo, Nandar takut. Tujuan Nandar untuk takut. kebenaran. kalau mau ayo live back lah. Kalau mau, Nandar ayo live back. takut. Coba di bawah bilang Nandar takut, di bawah semua ketik. 200. Ngapain gua